Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 451. Selamat mendengarkan. Dev, kamu terlalu sopan. Kami harap Anda dapat membantu kami di masa depan. Ya, Tuan Liddle, Anda memiliki bisnis yang begitu besar. Jangan katakan Anda tidak tahu Anda teman sekelas yang malang jika kami mencarimu di masa depan. Tuan Liddle, apakah Anda masih membutuhkan orang untuk bekerja di perusahaan Anda? Banyak dari kita tidak masuk perguruan tinggi setelah lulus SMA dan belum menemukannya. Pekerjaan yang cocok. Jangan khawatir, teman-teman. Jika Anda ingin mencari pekerjaan, Anda dapat menghubungi saya dalam beberapa hari. Jika Anda memiliki proyek bagus yang membutuhkan investasi saya, Anda juga dapat menghubungi saya. Saya, David Liddle, tidak akan menolak Anda. Jika demikian, kami ingin mengucapkan terima kasih, Tuan Liddle. Mari kita semua memberi Tuan Liddle bersulang. Baiklah. Bersulang, semua orang berdiri dan berkata dengan keras bersama-sama. David juga minum dari gelas di tangannya. Meski meminum sedikit alkohol tidak akan mempengaruhinya sama sekali. Karena dia harus mengemudi kemudian, dia masih menganggap lebih baik tidak minum terlalu banyak. Dia tahu bahwa dia tidak boleh minum dan mengemudi, dan jika dia minum, dia tidak boleh menyetir. Apalagi dengan statusnya yang sekarang, jika dia mengaku cairan di gelasnya itu alkohol, maka orang tidak akan meragukannya. Tidak ada yang berani berdebat. David menghabiskan roti panggangnya. Ketika dia hendak berbalik dan pergi, seseorang membuka pintu kamar pribadi. Cat masuk. Halo semuanya. Saya teman Dev, Cat Nelson. Karena saya memutuskan untuk mampir dan bersulang untuk semua orang. Setelah Cat mengatakan itu, dia menenggak isi gelasnya. Tak seorang pun di ruang pribadi mengangkat gelas mereka. Semua orang menatap Cat dengan rasa ingin tahu. Mereka merasa orang ini terlihat familiar, dan mereka sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat sebelum. Namun, mereka tidak dapat mengingat pada saat itu. Apakah kamu, Mer? Nelson, Clay tergagap untuk waktu yang lama dan akhirnya mengeluarkan kalimat lengkap. Saya Cat Nelson, ya. Cat tersenyum dan menjawab. Semua orang merasa pusing pada saat itu. Hanya ada satu orang yang mereka kenal bernama Cat, dan dialah orangnya yang memegang kekuasaan tertinggi di seluruh Provinsi Sungai Selatan Provinsi Menteri Kabinet Cat Nelson. Dia adalah seseorang yang hanya bisa mereka lihat di televisi, tapi sekarang dia tepat di depan mereka. Pantas saja mereka merasa orang ini terlihat familiar. Sepertinya mereka selalu menontonnya di televisi. Apalagi Pak Nelson bahkan menyebut David sebagai Dev. Dia bahkan datang ke sini untuk bersulang demi David. Sambil merasa kewalahan, mereka juga merasa sangat bangga. Tidak masalah apa alasannya. Berapa banyak orang di Provinsi Sungai Selatan bisa bersulang dari Cat Nelson Menteri Kabinet Provinsi Sungai Selatan? Pada saat ini, mereka semua memiliki pertanyaan di hati mereka. Apa yang dilalui David selama 3 tahun ini? Dia tidak hanya berubah dari orang miskin yang mengantarkan makanan menjadi orang kaya raya dengan aset miliaran bahkan puluhan miliar, dia bahkan memiliki hubungan yang erat dengan Menteri Kabinet Provinsi Sungai Selatan. Sungguh luar biasa, ketika semua orang kembali sadar, mereka berdiri dengan cepat mereka baru saja duduk setelah bersulang untuk David. Tuan Nelson, kamu terlalu rendah hati. Bagaimana Anda bisa bersulang untuk kami? Kita seharusnya menjadi yang memanggangmu. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 452. Ya, seharusnya kami yang bersulang untukmu. Semuanya, angkat gelas kalian, dan mari kita bersulang untuk Tuan Nelson. Makanan itu memakan waktu lebih dari 2 jam. David meminta yang lain untuk kembali dulu karena dia bisa menangani sisanya. Maka, Cat pun kembali ke River City. David kemudian pergi ke rumah sakit untuk menjemput King Kong. Kesimpulan dari masalah ini tergantung pada keputusan King Kong. Di rumah sakit, David menemukan bangsal King Kong. Setelah perawatan sore hari, King Kong telah banyak pulih, tetapi dia masih banyak luka dalam dan mereka semua membutuhkan waktu untuk sembuh perlahan. King Kong masih agak bingung di tempat tidurnya. Ketika dia dibawa keluar, dia pikir dia akan dibunuh. Namun, pada akhirnya, dia dibawa ke rumah sakit. Dia masih belum tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanya menyadari bahwa David pastilah yang menyelamatkannya ketika dia melihat David dan yang lainnya masuk. Kalau tidak, dia tidak bisa memikirkan orang lain. Siapa yang akan menyelamatkannya? Dev, kue beras. King Kong memanggil dengan penuh semangat. Raja Kong, bagaimana perasaanmu? Tanya David. King Kong, kamu akhirnya keluar. Haha, kami bertiga akhirnya berkumpul lagi. Colby juga berseru dengan semangat. Kemudian, dia berjalan mendekat dan memeluk King Kong. Terima kasih Colby. Terima kasih, Dev, kata King Kong, sudut matanya berubah menjadi merah. Sekarang dia sudah dewasa, dia puas dengan memiliki 2 teman ini. Jangan berterima kasih padaku,
kamu harus berterima kasih pada Dev. Dev adalah orang yang menyelamatkanmu, kata Colby. Aku tahu, terima kasih, Dev. Kita semua teman, kamu tidak harus begitu sopan denganku. Saat ini, King Kong menatap Celia yang berdiri di samping David, dan bertanya, apakah Anda Dewi Celia? Halo, Jonah, sapa Celia. Kamu harus memanggilnya adik iparmu sekarang. Dewi Celia adalah pacar Dev sekarang, Colby berkata. Halo, ipar perempuan, King Kong memanggil, seringai lebar di wajahnya. Dia senang Dev bisa mendapatkan Celia sebagai pacarnya. Pada saat yang sama, dia dengan tulus mendoakan yang terbaik bagi Dev dan Celia. King Kong, bisakah kamu berjalan? Tanya David. Aku baik-baik saja, Dev. Saya sudah pulih sekarang, jawab King Kong. Berkemas dan ikut aku. Anda harus menjadi orang yang memberikan keputusan akhir tentang masalah Anda dituduh secara salah. Dev, kamu bisa memutuskan kapan kita di sana. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Jangan takut, aku akan mendukungmu apapun yang terjadi. Oke, David mengambil King Kong dan kembali ke kedai teh tempat mereka berada sore hari sebelumnya. Ketika mereka sampai di sana dan melangkah keluar dari mobil, David dan Celia masuk depan sementara King Kong berjalan di belakang mereka dengan Colby mendukungnya. Eden dan yang lainnya masih berlutut di lantai. Meski kaki mereka mati rasa, mereka tidak berani bangun. Orang yang mengambil tindakan terhadap mereka kali ini terlalu kuat dan mereka telah menyerahkan semuanya. Harapan. Pak Nelson mengatakan jika mereka tidak bisa mendapatkan pengampunan pihak lain, maka di sana tidak akan ada tempat bagi mereka di Summerland. Saat ini, David dan gengnya berjalan di depan Eden dan gengnya. Ketika King Kong melihat ketiga anak muda di geng itu, dia tampak sedikit emosional. Ketiga orang itulah yang membuatnya hidup melalui mimpi buruk itu selama setengah tahun. Dia ingin memotong orang-orang ini berkeping-keping dalam mimpinya berkali-kali. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 453. Angkat kepalamu, apakah Anda mengenal orang ini? David bertanya dengan dingin. Kelompok 6 Eden mengangkat kepala mereka dan memandang David dan yang lainnya. Keenamnya menggelengkan kepala, menandakan bahwa mereka tidak mengenal David. Tuan, sepertinya kita tidak saling kenal, dan saya tidak tahu bagaimana kita telah menyinggung Anda, tapi saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda, kata Eden. Benar-benar, tanyakan putra Anda, mereka telah melakukan begitu banyak hal buruk yang mungkin tidak mereka lakukan. Ingat untuk sementara, tetapi beri mereka waktu untuk memikirkannya, kata David. Kamu bajingan, apa yang kamu lakukan? Cepat dan minta maaf padanya. Eden menamparkan kepala Gilbert dan berkata dengan keras. Saya minta maaf Pak. Saya sekarang meminta maaf kepada Anda karena menyinggung Anda dalam beberapa cara. Tolong jadilah orang yang lebih besar dan selamatkan kami, kata Gilbert sambil bersujud. Fere dan Jet juga segera bersujud untuk meminta maaf. Tidak ada gunanya meminta maaf padaku. King Kong, aku akan menyerahkan ini padamu. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan kepada mereka dan saya akan mendukung Anda. Bahkan jika kamu membunuh mereka sekarang, aku akan melakukannya juga pastikan kamu akan baik-baik saja. King Kong melangkah maju dengan bantuan Colby. Apakah kalian masih mengingatku? King Kong bertanya dengan senyum sinis. Gilbert dan dua anak muda lainnya memandang King Kong, tetapi mereka benar-benar melakukannya. Tidak tahu kapan mereka bertemu pria itu. Pertama, King Kong telah banyak berubah dari 6 bulan lalu. Bahkan orang tuanya mungkin tidak mengenalinya sekarang. Kedua, apa yang terjadi pada King Kong hanyalah salah satu dari sekian banyak kejahatan yang mereka lakukan. Telah dilakukan, dan bagi mereka, itu sama sekali bukan masalah besar, jadi bagaimana mungkin mereka masih mengingatnya? Kalau begitu, biarkan aku membangkitkan ingatanmu. Setengah tahun yang lalu, di West Bridge Road, kalian bertiga melecehkan seorang gadis dan untuk menyelamatkannya, aku menghajar kalian semua. Namun, Anda berhasil membalikkan keadaan dan menuduh saya melakukan pemerkosaan dan cedera tubuh yang parah. Akhirnya, saya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, dan Anda dielu-elukan sebagai pahlawan. Betapa ironisnya itu, kakak kau orang yang mengawasi lokasi konstruksi? Gilbert bertanya, menunjuk ke King Kong. Saat King Kong mengatakan itu, ketiganya langsung teringat. Bagaimanapun, mereka hanya berhasil keluar dari situasi itu karena bantuan dari keluarga mereka. Itu benar, akulah yang mengawasi lokasi konstruksi. Namun, peran kita sekarang telah terbalik. Katakan, bagaimana saya harus membalas kebaikan Anda? Tanya Raja Kong, dengan seringai dingin. Tamparan, tamparan, tamparan. 3 tamparan bisa terdengar berturut-turut. Namun, mereka bukan dari King Kong. Sebaliknya, itu dari Eden, Fere, dan Milton. Mereka semua menamparkan putra mereka. Pada saat yang sama, mereka dimarahi. Kamu bajingan, ini semua salahmu. Cepat dan bersujud untuk meminta maaf,
Kamu sampah yang tidak berguna. Itulah akhir dari masalah itu. Keenamnya dikirim untuk mengalami apa yang dialami King Kong. Sementara itu, King Kong memutuskan bahwa setelah dia sembuh, dia akan masuk untuk mengalahkan mereka. Dia hanya akan berhenti ketika dia akhirnya merasa lebih baik. Setelah itu, pihak berwenang akan menyelidiki 6 kejahatan sebelum mendakwa mereka. David merasa bahwa mereka setidaknya akan dipenjara seumur hidup. Mereka harus tinggal di balik jeruji selamanya kalau mereka keluar untuk terus merugikan orang lain. Tentu saja, akan lebih baik jika mereka mendapat hukuman mati. Colby tinggal di kota Su untuk tetap berada di sisi King Kong saat dia memulihkan diri. Ketika King Kong pulih, mereka akan pergi mencari David. Ketika David hendak kembali ke River City, dia menerima telepon. Itu dari Tuan Tua Stephanie, kepala staf Summerland. Dia memberitahu David bahwa Dark Cape akhirnya bisa menggunakan medan magnet dan mereka melakukannya. Tidak perlu takut pada Falconia lagi. Karena itu, David tidak perlu bersembunyi lagi. Dia meminta David untuk pergi ke ibu kota dalam 3 hari karena ada sesuatu yang harus dia umumkan. Makanya, David hanya bisa langsung menuju ke ibu kota bersama Celia. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 454. Dia bisa merasakan bahwa Tuan Tua Stephanie akan memberitahunya sesuatu hal yang sangat penting. Setelah David dan Celia kembali ke River City, mereka langsung terbang ke ibu kota. Karena Tuan Tua Stephanie memintanya untuk tiba di ibu kota dalam waktu 3 hari, pasti ada sesuatu yang sangat penting terjadi. Setelah sampai di ibu kota City dan mengirim Celia pulang, David menelepon Mason kembali dan memberitahunya bahwa dia telah tiba di ibu kota. Dengan itu, Mason mengirim seseorang untuk menjemput David. Mereka bertemu di halaman besar yang sama dari terakhir kali. David mendorong pintu terbuka dan menemukan Mason menunggunya di kursi masuk halaman dengan mata tertutup. Bedanya, kali ini cicit Mason, Julia, tidak ada, dan hanya Mason hadir. Tuan Tua Stephanie, panggil David dengan hormat. David sangat mengagumi kekuatan lelaki tua legendaris ini dan juga kekuatan kontribusi untuk Summerland. Kamu di sini, Mason menutup matanya dan menjawab, ya. Pergi dan ambil bangku di rumah agar kamu bisa duduk di sini. Baiklah, setelah David selesai berbicara, dia masuk ke dalam rumah, mengeluarkan bangku, dan duduk di sebelah Mason. David, sekarang setelah kamu mencapai level ini, ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Tolong beritahu saya, Tuan Tua Stephanie, bagaimana pendapatmu tentang situasi di Summerland hari ini? Mason bertanya. David berpikir sejenak dan berkata, Summerland adalah salah satu dari 2 kerajaan besar. Jadi situasi di negara ini secara alami cukup bagus. Itu hanya di permukaan. Tetapi pada kenyataannya, ada gejolak yang mendasarinya Summerland, dan negaranya dalam keadaan genting. Bagaimana mungkin? Tanya David kaget. Sebagai salah satu dari 2 kerajaan besar, Summerland adalah satu-satunya negara yang mampu berdiri melawan Falconia sendirian. Mungkinkah akan ada gejolak yang mendasari tanah air? Mungkinkah negara itu dalam keadaan genting? Jika demikian, apakah Falconia tidak akan mengambil tindakan lebih awal? Jika kerajaan hegemonik seperti Falconia memiliki kesempatan untuk digulingkan Summerland, itu tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Falconia sudah lama ingin menjadi bos dunia ini, tetapi Summerland selalu membatasi mereka. Meskipun saya ingin memberitahu Anda bahwa meskipun kedengarannya tidak mungkin, itu benar. Itu tetap damai sekarang karena aku belum mati. Begitu saya mati, Falconia akan mencoba ambil potongan terbesar dari kue Summerland. Pada saat yang sama, negara dan kekuatan lain juga menginginkannya, kata Mason dengan suara rendah. Tuan Tua Stephanie, apakah kamu? David bergidik ketika dia melihat ke arah Mason. Kemudian, dia dengan hati-hati menggunakan kekuatan pikirannya untuk merasakan aura lelaki tua itu. Mason juga tidak menghentikannya dan mengizinkan David untuk melanjutkan. Segera, David dapat merasakan tubuh Mason seperti matahari yang terik. Dulu menyala dan auranya begitu kuat sehingga David, seorang master yang baru saja melampaui puncak Dragon Rank, gemetar. Meski begitu, di saat yang sama, David juga merasakan aura Mason berangsur-angsur membusuk dari waktu ke waktu di tubuh ini yang terbakar seperti matahari yang terik. Selain itu adalah penurunan yang tidak dapat diubah. Sama seperti bagaimana setiap orang akan mengalami kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian. David menatap Mason dengan mata terbelalak. Apakah lelaki tua legendaris Summerland hampir di akhir hidupnya? Apa? David sulit menerimanya. Orang tua itu telah mendedikasikan hidupnya untuk Summerland. Dia membimbing Summerland dari negara yang diintimidasi ke ketinggian seperti sekarang. Itu sekarang menjadi salah satu dari 2 kerajaan besar di dunia dan telah berubah dari memangsa predator. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia yang pernah mencapai prestasi seperti itu.
Dia seperti kekuatan penstabil untuk Summerland. Selama dia ada di sana, tidak ada seorang pun, termasuk Falconia, yang berani berniat buruk menuju Summerland. Ini adalah kekuatan pencegah dari orang tua ini. Sekarang, kehidupan legendaris lelaki tua ini akan segera berakhir. Mata David agak merah. Mereka telah belajar tentang perbuatan heroik lelaki tua itu sejak kecil. Mereka belajar tentang bagaimana dia membimbing negara kecil dan lemah seperti Summerland menjadi negara besar dan kuat selangkah demi selangkah. Selama periode ini, dia mengalami banyak bahaya, krisis hidup dan mati, dan mengalami luka parah. Tuan Tua Stephanie adalah pahlawan seluruh Summerland. Namun, apa yang dilihat David saat ini adalah bahwa bahkan seorang pahlawan pun pada akhirnya akan melakukannya, melewati masa jayanya. David, kamu tidak perlu sedih. Semua orang akan mengalami ini. Saya sudah hidup 128 tahun, yang jauh melampaui umur orang biasa. Saya tidak takut kematian, tetapi jika saya mati, tidak akan ada seorang pun di Summerland yang dapat menghalangi dan mengintimidasi semua pihak, dan ini akan menempatkan Summerland pada posisi pasif. Saya tidak ingin ini terjadi, jadi itu sebabnya saya berjuang saat berada di ambang kematian. Tuan Tua Stephanie, tidak bisakah Summerland melindungi dirinya sendiri setelah bertahun-tahun perkembangan? Tanya David. Jika medan magnet tidak meluas begitu cepat, tentu saja, itu akan mungkin terjadi. Sekarang medan magnet hampir mengelilingi seluruh negeri. Ini bukan hanya bentuk perlindungan agar orang lain tidak bisa mengancam Summerland, tetapi juga kandang karena suatu negara tidak dapat mengancam orang lain. Pada saat ini, kita membutuhkan pencegahan dari individu dengan kekuatan tempur tertinggi. Ada 3 wali di Summerland termasuk saya, yaitu para master, di peringkat dewa yang berada di atas peringkat naga, dan ada 7 orang yang setengah jalan menuju God Rank seperti dirimu. Kita semua membentuk yang tertinggi, organisasi Summerland, Parlemen Summerland. Selain itu, Summerland memiliki organisasi rahasia yang terdiri dari para rangker naga puncak, yaitu tim naga. Orang-orang ini mewakili kekuatan tempur kelas atas negeri seberang. Sementara itu, Falconia memiliki 4 penjaga di permukaan, tapi sebenarnya ada 1 lagi dalam kegelapan, jadi total ada 5 penjaga. Jumlah orang yang mereka miliki yang setengah jalan menuju peringkat dewa lebih dari 2 kali lipat. Negeri seberang. Ini adalah masalah sejarah dan latar belakang sejak, pada akhir hari, Summerland hanya meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Mereka hanya takut mengambil tindakan sekarang karena saya masih hidup. Begitu saya pergi, Falconia akan bergerak dan kekuatan lain juga ingin menggigit ketika mereka mencium bau darah. Saat itu, Summerland akan berada dalam bahaya yang ekstrim. Jadi apa yang kita lakukan? Tanya David. Dia agak kehilangan kata-kata. Kerajaan besar ini sebenarnya didukung oleh seorang lelaki tua yang berusia lebih dari 100 tahun. Begitu lelaki tua itu meninggal, fondasinya bisa runtuh. Ketika saatnya tiba, seluruh Summerland akan dibongkar oleh banyak pasukan, dengan Falconia memimpin. Mungkin saja Summerland akan menjadi Chaos Land berikutnya. Ini karena tanah kekacauan dulunya adalah sebuah kerajaan yang disebut Kerajaan Sungai Timur. Itu menjadi tersebar dan hancur karena Falconia, menjadi apa adanya sekarang dikenal sebagai Chaos Land. Sementara itu, keluarga kerajaan yang tersisa dari Kekaisaran Sungai Timur menjadi kelompok tentara bayaran terbesar saat ini di dunia, Black Dragon Mercenaries. Meskipun garis keturunan mereka bisa diselamatkan, itu sangat menyakitkan mereka untuk menyaksikan tanah air mereka diserang dan orang-orang di negara mereka mendapatkan, disiksa dan dibunuh. Tidak, ini tidak bisa terjadi. Keluarga, kekasih, dan teman David semuanya ada di sini. Dia tidak akan membiarkan ini terjadi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 455. Sebelum saya mati, saya membutuhkan seseorang untuk menggantikan saya di Summerland dan menstabilkan kekuatan untuk mencegah semua kekuatan dari menyentuh Summerland. Aku memiliki harapan tertinggi pada kamu, David. David bergidik. Dia tidak menyangka Tuan Tua Stephanie begitu optimis tentang dia. Memang, dia memiliki kepercayaan diri untuk melakukan itu, tetapi itu karena dia tahu dia melakukannya karena sistem mendukungnya. Selama dia memiliki sistemnya, dia hanya perlu mengeluarkan uang tanpa perlu mengandalkan bakat dan kerja keras. Dia hanya membutuhkan poin mewah yang cukup untuk mencapai peringkat tinggi yang orang lain membutuhkan, tahunan atau bahkan 10 tahun untuk menerobos. Selanjutnya, ibu kota Liga Timur akan menyebar ke seluruh dunia. Ketika itu terjadi, dia akan dapat membelanjakan uang lebih cepat dan lebih cepat, jadi dia boros poin juga akan terus tumbuh liar. Tidak butuh waktu lama baginya untuk meningkatkan kekuatan fisik dan pikirannya kepada tingkat selanjutnya. Meski begitu, dia masih bisa terus meningkat. Dia juga pada akhirnya akan melampaui Mason.
Hanya saja dia tidak mengerti bagaimana Mason begitu yakin bisa melakukannya ini. Itu belum menjadi gilirannya. Tuan Tua Stefani, kamu pasti bercanda, kan? Apa yang saya lakukan untuk mendapatkan ini? Sekarang saya hanya setengah jalan menuju God Rank, dan saya tidak tahu kapan saya bisa menerobos ke tingkat itu. Plus, bukankah ada 2 lagi penjaga peringkat dewa di Summerland? Dia seharusnya bukan giliranku tidak peduli bagaimana aku melihatnya, kata David dengan serius. David, kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Saya tahu tentang prestasi Anda dan Anda memang orang paling berbakat yang pernah saya lihat. Ini benar-benar keajaiban memiliki kekuatan seperti itu di usiamu. Anda mungkin dilahirkan untuk era ini, tapi saya harap Anda tidak akan mengendur dan terus menciptakan keajaiban. Abraham telah mencapai puncak, jadi bakatnya hanya bisa mendukung tingkatnya. Sementara itu, jika Dek diberi waktu 10 tahun lagi, dia mungkin memilikinya. Kesempatan untuk tumbuh ke tahap saya, tapi saya tidak bisa bertahan selama itu. Aku masih bisa bertahan selama 1 tahun untukmu, tetapi dalam setahun, hidupku akan berakhir. Saat itu, Summerland harus bergantung padamu. Mason membuka matanya dan menatap David. David bisa merasakan harapan dan penantian di mata Mason. Dia tidak ingin mengecewakan lelaki tua yang telah mengabdikan hidupnya untuk Summerland dan membuatnya meninggalkan dunia ini dengan penyesalan. Tuan Tua Stefani, jangan khawatir. Summerland adalah tanah air saya, dan kerabat saya dan teman-teman di sini. Oleh karena itu, saya akan terus bekerja keras dan saya tidak akan mengizinkan siapapun untuk melakukannya. Menempati 1 inci tanah di sini, jawab David dengan serius. Baiklah, hahaha, Summerland akhirnya punya penerus. Mulai sekarang, kamu anggota ke-11 Parlemen Summerland. Anda memiliki hak untuk memutuskan arah negeri seberang. Saya akan menyiapkan semuanya, dan untuk prosedur bergabung Parlemen, saya pikir itu tidak perlu untuk saat ini. Lagi pula, kamu juga muda sekarang, dan pohon-pohon yang lebih tinggi di hutanlah yang pucuknya tertiup angin. Jadi, lebih baik tetap low profile agar tidak menjadi sasaran. Saya mengerti, Tuan Tua Stefani, jawab David dengan hormat. Inilah yang dia inginkan. Saat ini, dia merasa belum waktunya untuk mengekspos dirinya sendiri. David masih belum cukup kuat untuk melawan para penjaga dari God Rank. Namun, dia akan segera bisa. Dia sudah memiliki lebih dari 6.000 poin mewah. Tidak lama lagi dia bisa masuk ke God Rank dan menjadi wali. David, dunia ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan, dan kedua kerajaan bukanlah satu kekuatan paling kuat di sekitar. Ada beberapa keluarga besar dengan akar yang dalam, telah tersembunyi di dunia selama ratusan tahun. Mereka bersembunyi secara rahasia untuk mengontrol lusinan negara kecil dan beberapa negara berukuran sedang. Bahkan beberapa lebih besar negara adalah boneka mereka. Apa? David menatap Mason dengan kaget. Dia terpapar terlalu banyak informasi hari ini. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap beberapa di antaranya. Sebuah keluarga yang menguasai lusinan negara kecil dan bahkan beberapa negara menengah. Bahkan negara-negara besar adalah boneka mereka. Bagaimana itu bisa terjadi? Informasi ini benar-benar di luar pemahamannya. Dia selalu percaya bahwa negara adalah kekuatan terbesar dan sebuah keluarga hanya bisa berada di bawah negara. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 456. Namun, sekarang Tuan Tua Stefani telah memberitahunya bahwa hanya satu keluarga yang bisa menguasai belasan negara. Selanjutnya, dari apa yang dikatakan Tuan Tua Stefani, ada lebih dari satu keluarga seperti itu. Apakah Summerland memiliki keluarga seperti itu? Sebuah pertanyaan muncul di benak David. Tuan Tua Stefani, bagaimana dengan Summerland? Tanya David. Ya, Summerland juga punya banyak keluarga seperti ini yang tersembunyi di kegelapan. Tapi di masa lalu, kekuatan militer Summerland cukup kuat untuk sepenuhnya menghalangi mereka, jadi mereka tidak berani keluar dengan bebas. Namun, dengan ekspansi medan magnet, senjata besar akan dibuat tidak berguna, dan keluarga ini akan mulai bermunculan. Sayangnya, kami memiliki masalah internal dan eksternal, desah Mason. Tuan Tua Stefani, mereka juga harus menjadi bagian dari Summerland, kan? Kenapa tidak mereka membantu kita melawan musuh asing, daripada menjadi internal Summerland? Khawatir. Jika Summerland direbut oleh pasukan asing, hidup mereka akan lebih sulit juga, kan? David agak bingung ketika dia bertanya. Dia tidak mengerti mengapa keluarga tersembunyi ini akan menimbulkan masalah negeri seberang. Semua orang berada di perahu yang sama. Begitu kapal Summerland terbalik, tak seorang pun di kapal itu akan mudah. Kau tidak mengerti. Sebenarnya, keluarga-keluarga ini. Setelah itu, David meninggalkan tempat Tuan Tua Stefani. Hari ini, dia telah menyentuh sisi tersembunyi dari dunia ini. Menurut Tuan Tua Stefani, ada banyak keluarga kuat yang bersembunyi bayangan di seluruh dunia yang bisa mengendalikan kedua negara dan sumber daya.
Mereka memiliki warisan yang panjang dan latar belakang yang mendalam, dan kekuatan mereka seimbang, merambah banyak negara besar. Pada saat yang sama, ada juga banyak keluarga tersembunyi di Summerland. Keluarga-keluarga ini sudah ada sejak zaman kuno Summerland. Saat Summerland diserang oleh negara lain, mereka tidak bersatu untuk berperang. Nyatanya, mereka sama sekali tidak memiliki rasa memiliki Summerland. Dalam pendapat mereka, semakin kacau Summerland, semakin baik bagi niat mereka. Namun, akhirnya Summerland menjadi sebuah kerajaan di bawah kepemimpinan Mason, yang memberlakukan serangkaian hukum untuk mengatur rakyatnya. Karenanya, mereka tidak lagi berani menimbulkan masalah karena kekuatan Summerlands. Sebaliknya, mereka hanya bisa bersembunyi secara rahasia. Meskipun demikian, mereka adalah sekelompok orang yang paling diharapkan untuk kehancuran Summerland. Karena sistem hukum Summerland sangat ketat dan setiap orang dianggap sama. Jika seseorang dengan kekuatan membunuh orang biasa yang mereka anggap sebagai semut, orang tersebut masih akan dihukum oleh pemerintah Summerland. Ini adalah hal yang paling tidak dapat diterima bagi mereka. Dalam keluarga tersembunyi ini, mereka harus mengikuti aturan hierarki dan garis keturunan langsung dari keluarga memiliki kekuatan untuk membunuh bawahan mereka. Dengan kata lain, mereka masih menganut sistem kuno. Para bangsawan memiliki hak untuk mengambil tindakan terhadap rakyat jelata. Ini sepenuhnya melawan filosofi tata negara Summerland. Tidak ada yang namanya atasan di Summerland saat ini. Siapapun yang melanggar hukum harus dihukum, dan tidak peduli siapa itu. Namun, karena perluasan medan magnet, ancaman senjata api besar Summerland telah berkurang dan keluarga-keluarga tersembunyi ini telah melakukannya. Mulai tumbuh gelisah dan berharap untuk keluar dari persembunyian. David tidak dapat membayangkan hal ini. Begitu orang-orang ini menguasai Summerland, seperti apa rupa Summerland? Warga sipil tidak akan memiliki hak asasi manusia dan para bangsawan yang memproklamirkan diri ini akan memilikinya, menjadi lebih tidak bermoral. Saat ini, selain Summerland, tempat lain di dunia termasuk Falconia sebenarnya kurang lebih menerapkan konsep ini. Namun, mereka masih melakukannya secara halus. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 457. Tidak, dia harus mencapai titik di mana dia bisa mencegah semua kekuatan ini secepat mungkin. Dia harus melindungi tanah suci Summerland saat ini. Setelah David meninggalkan halaman Mason memanggil sekretarisnya. Setelah itu, dia memberitahu semua anggota parlemen Summerland yang ada di sana akan menjadi pertemuan besok pagi dengan pengumuman penting yang dia sampaikan. Pada saat yang sama, dia memberitahu semua menteri kabinet provinsi di Summerland untuk menyaksikan konferensi langsung saat itu. Penambahan anggota parlemen baru di Summerland menjadi prioritas utama. Bahkan jika David tidak perlu muncul demi keselamatannya sendiri, mereka tetap perlu melakukannya dilanjutkan dengan prosedur lainnya. David mengemudikan mobilnya melewati jalan-jalan ibu kota dan menyadari bahwa dia tidak ada tempat untuk pergi. Dia sudah check out dari Starry Night Hotel. Karena dia telah membeli gedung kantor, semua karyawan telah pindah dari Starry Night Hotel. David berpikir sejenak, sepertinya tidak pantas tinggal di rumah Celia dan dia tidak ingin pergi ke hotel. Jadi dia menemukan kunci Skycourt area perumahan dari tumpukan kunci di bagasi dan memutuskan untuk tinggal di sana selama semalam. Daerah perumahan itu tampaknya sangat dekat dengannya. Ketika dia membeli rumah-rumah ini, semuanya dihias dengan baik dan akan seperti itu dibersihkan oleh pembersih paruh waktu setiap minggu. Kamarnya cukup bersih tapi tidak ada makanan yang tersedia. Oleh karena itu, dia akan makan di pinggir jalan. Setelah itu, David pergi ke area perumahan Skycourt. Dia membeli penthouse seluas 800 meter persegi di sini. Adapun harganya, dia sudah lama melupakannya. Ketika dia tiba di lantai penthouse-nya, David mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Begitu dia membuka pintu, David mendengar suara keras di dalam. Apa yang sedang terjadi? David terkejut. Apakah saya datang ke tempat yang salah? Mustahil. Jika saya berada di tempat yang salah, bagaimana kunci saya bisa membuka pintu? Plus, dia pernah ke sini sebelumnya, jadi dia tidak boleh salah. Meski ada keraguan di hatinya, David tetap membuka pintu dan berjalan di dalam. Jika dia melakukan kesalahan, dia hanya akan meminta maaf. Namun, dia perlu mencari tahu apa yang sedang terjadi terlebih dahulu. Memiliki orang lain yang tinggal di penthouse yang dia beli dengan uangnya sendiri? Sungguh tidak masuk akal. Setelah memasuki penthouse, David menemukan lebih dari 10 anak muda berkumpul di penthouse. Ketika orang-orang muda ini melihat David masuk, mereka semua memandangnya dengan tatapan kosong. Kedua pihak hanya menatap satu sama lain seperti itu. David juga tidak berbicara. Sungguh temanmu? Salah satu gadis itu bertanya. Siapa kamu? Bagaimana Anda bisa masuk? Tanya seorang pria 2 atau 3 tahun lebih muda daripada David.
Ini mungkin Sawyer. David bertanya-tanya apakah pengembang menjual penthouse yang sama kedua penthouse yang berbeda orang atau jika seseorang melihat bahwa penthouse itu kosong dan memutuskan untuk masuk dan manfaatkan itu. Pembersih dari perusahaan rumah tangga kemungkinan besar adalah satu-satunya orang yang memiliki kunci. Apalagi, mereka akan datang setiap minggu untuk bersih-bersih. Sudah hampir pukul 2 bulan sejak siapapun tinggal di sini sehingga seseorang bisa datang dan menikmati tempat ini. Selain itu, tidak mungkin David salah ingat. Dia datang ke sini sekali ketika dia membeli rumah dan dengan kekuatannya saat ini kekuatan pikiran, ada kemungkinan kecil dia melakukan kesalahan. Juga, kemungkinan pengembang menjual rumah yang sama kepada dua orang sangat kecil. Jadi, hanya kemungkinan kedua yang tersisa. Plus, dari apa yang dia saksikan dari nama anak laki-laki Sawyer, dia jelas tidak percaya diri ketika dia berbicara dan suaranya sedikit bergetar juga. Dia mungkin mendapatkan kunci dari perusahaan rumah tangga dan kemudian memutuskan untuk pindah. Sialan, itu tidak cukup untuk pindah ke sini. Dia bahkan mengundang banyak orang. Dia bahkan mungkin sedang berhubungan di penthouse David. *FCK. David merasa jijik saat memikirkan hal itu. Dia bahkan belum terhubung ke penthouse-nya sendiri sebelum orang lain memukulinya dia untuk itu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 458. David tidak menjawab, dia langsung menuju sofa dan duduk. Kemudian, dia melemparkan kunci di tangannya ke meja kopi, yang juga memiliki kue di atasnya. Katakan padaku, apa yang terjadi? Tanya David. Lebih dari selusin anak muda semuanya memandangi anak laki-laki bernama Sawyer yang baru saja menanyai David. Wajah Sawyer merah, tetapi dia tidak berbicara. Jika Anda tidak memberitahu saya akan memanggil polisi. Meskipun saya jarang datang untuk tinggal di rumah ini, kejahatan masuk tanpa izin sudah cukup bagi Anda untuk dikurung selama beberapa waktu, dan saya menganggap Anda semua adalah siswa, bukan? Jika sekolah Anda mengetahui tentang ini, sulit untuk mengatakan apakah kamu dapat terus bersekolah. Setelah David mengatakan itu, semuanya menjadi gugup. Ketika mereka melihat wajah Sawyer yang memerah dan bagaimana dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun, mereka pada dasarnya bisa menebak apa yang sedang terjadi karena mereka tidak bodoh. Rumah itu sama sekali bukan milik Sawyer, melainkan milik pria di depan mereka ini. Jika demikian, mengapa Sawyer tidak berani berbicara? Jelas, dia telah menempati rumah orang lain melalui beberapa cara yang tidak diketahui. Sekarang setelah pemilik rumah itu kembali, dia sangat ketakutan, bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Tuan, kami tidak ada hubungannya dengan ini. Kami adalah mahasiswa dari multimedia universitas terdekat. Hari ini adalah hari ulang tahun Sawyer dan dia berkata bahwa dia akan membawa kita ke rumahnya. Kami tidak tahu bahwa rumah itu bukan miliknya, jadi tolong jangan laporkan kami ke polisi, oke? Seorang gadis berwajah imut memohon. Dia bekerja sangat keras untuk diterima di Capital City Multimedia University. Jika dia diusir, bagaimana dia menjelaskannya kepada keluarganya ketika dia kembali? Zoe, jangan minta maaf. Jangan takut. Sawyer membawa kami ke sini dan jika dia ingin menelepon polisi, dia hanya akan menelepon polisi Sawyer. Apa ini ada hubungannya dengan kita? Gadis lain menghibur Zoe. Ya, kami tidak memaksa untuk datang ke sini. Ini semua salah Sawyer. Dialah yang membawa kami di sini. Dia bahkan mengatakan bahwa rumahnya bernilai sekitar 100 juta, dan selalu pamer di depan kita. Nah, ternyata itu semua bohong, kata seorang anak laki-laki juga. David menatap anak laki-laki bernama Sawyer. Katakan sesuatu, jika Anda tidak berbicara, jangan salahkan saya karena tidak bersikap lunak pada Anda. David tidak ingin menimbulkan masalah bagi bocah bernama Sawyer ini. Namun, sejak dia bersalah, dia setidaknya harus meminta maaf, kan? Ini masalah besar, tetapi pada saat yang sama, itu bukan masalah bencana. Itu hanya membuat David merasa sedikit jijik. David tidak akan tinggal di rumah ini lagi. Adapun apa yang akan dia lakukan pada Sawyer, itu tergantung pada apa yang Sawyer lakukan selanjutnya. Jika dia meminta maaf secara berbeda dan tulus, David tidak akan mempermasalahkan karena statusnya saat ini. Pada saat ini, Sawyer merasa wajahnya seperti terbakar. Dia sangat menginginkannya merangkak ke dalam lubang di tanah. Dia telah menempati penthouse David dan David bahkan mengeksposnya ke setiap orang. Tidak hanya dia tidak merasa menyesal, dia bahkan merasakan kebencian yang mendalam terhadap David. Mata merah darahnya memelototi David seperti dia akan menelan utuh. Keluarga Sawyer tidak senyaman itu. Namun, dia terlalu sombong dan sangat pandai berpura-pura. Secara kebetulan, ayahnya adalah seorang tukang reparasi mobil dan ibunya adalah anggota staf yang berhadapan dengan pelanggan di perusahaan rumah tangga ini. Oleh karena itu, dia akan mengambil kunci mobil mewah dari ayahnya dan pamer di depan teman-teman sekelasnya.
Selain itu, dia akan pergi untuk membersihkan rumah klien ibunya setiap minggu. Pada kenyataannya, ketika dia sampai di rumah yang bagus, dia akan menyimpannya, mengambil gambar dan mempostingnya ke Instagramnya. Ditambah lagi, dia bahkan memblokir kerabat dan teman orang tuanya sehingga orang-orang tidak tahu latar belakangnya, tidak akan pernah tahu tentang apa yang dia posting. Alasan dia melakukan itu adalah agar orang-orang dari universitas melihatnya dengan iri di mata mereka. Dia akan datang untuk membersihkan penthouse ini bersama ibunya setiap minggu. Dia akan mencatatnya setiap kali dia keluar dan dia memperhatikan rumah ini telah kosong selama hampir 2 bulan. Oleh karena itu, dia akhirnya mengambil kunci dari ibunya secara diam-diam dan membuat salinannya. Dalam seminggu terakhir, dia telah tinggal di sini. Kebetulan hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dia ingin mengundang beberapa teman-teman sekelasnya untuk melihat rumahnya dan iri padanya. Sementara dia melakukannya, dia akan mengundang gadis yang dia kejar baru-baru ini untuk datang juga. Dia bahkan memutuskan untuk membawanya ke tempat tidur malam ini. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 459. Namun, dia tidak menyangka pemilik rumah itu kembali. Bagaimana dia akan menunjukkan wajahnya di kampus sekarang? Saat ini, dia bahkan memiliki pikiran untuk membunuh David. Sawyer menatap David dengan mata merah darah karena marah. David bisa merasakan fluktuasi besar dalam emosi Sawyer, juga emosinya dada yang dipenuhi amarah. Pada saat yang sama, bahkan ada jejak niat membunuh. Anak ini agak ekstrim, alih-alih merefleksikan diri saat melakukan kesalahan, dia malah menyalahkan korban. Syukurlah, Sawyer bertemu dengan David. Jika itu adalah orang biasa, dia mungkin telah mengambil jalan ekstrim dan membalas dendam pada orang lain. Perilaku ini tidak dapat diterima, apalagi saat bocah bernama Sawyer ini masih berstatus pelajar. Ketika David mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini barusan, dia kurang lebih bisa mencari tahu apa yang sedang terjadi. Sawyer mungkin telah mengetahui dari suatu tempat bahwa rumah ini kosong, jadi dia mendapatkan kunci dari staf rumah tangga dan mengundangnya teman sekelas untuk datang sehingga dia bisa pamer. Sebenarnya ada cukup banyak orang seperti itu di masyarakat saat ini. Sederhananya terus terang, mereka tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk pamer, tapi memang begitu, masih sangat sia-sia. Meskipun ada banyak orang seperti itu, mereka biasanya akan mengakuinya secara aktif kesalahan mereka dan memohon pengampunan dari orang lain ketika ketahuan. Namun, orang-orang seperti Sawyer yang tidak menyesal tetapi malah memiliki perasaan seperti itu, aura pembunuh di hatinya dan bahkan ingin membalas dendam pada korban, tidak bisa dimaafkan. Pikiran mereka bahkan mungkin sedikit bengkok. Mereka bahkan tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah. David merasa perlu untuk memberi pelajaran pada anak ini, jika tidak, jika dia terus berkembang seperti ini, dia mungkin menjadi orang antisosial lainnya di masa depan. Dia tidak ingin membuang nafas. Jadi David mengeluarkan ponselnya dan menelepon Departemen Keamanan Lingkungan Perumahan. Dia telah mencatat ini ketika dia membeli penthouse ini. Keamanan sangat bagus di daerah perumahan kelas atas ini, dan mereka juga sangat bertanggung jawab. Lagi pula, orang yang mampu tinggal di tempat seperti itu bukanlah orang biasa, dan para penjaga tidak berani menyinggung perasaan mereka. Ketika Sawyer melihat bahwa David benar-benar menelepon seseorang, dia panik dan berbalik untuk segera melarikan diri dari tempat kejadian. Dia tidak bisa ditangkap karena begitu dia tertangkap, semua kebohongannya akan terkoyak terbuka dan terbuka. Bagaimana dia akan menghadapi keluarganya? Bagaimana dia akan menghadapi teman-teman sekelasnya? Dia, bahkan mungkin lebih baik mati. Namun, jika dia meninggal, dia ingin seseorang melakukannya bersamanya. Saat Sawyer berbalik untuk melarikan diri, David berdiri dan mencengkeram bahu tangan Sawyer, menjepitnya di sofa sehingga dia tidak bisa bergerak. Sawyer berjuang sekuat tenaga, tetapi bagaimana orang normal bisa hancur bebas dari David? Pegangan, biarkan aku pergi, Sawyer berkata dengan gigi terkatup. Namamu Sawyer, kan? Anda harus cukup berani untuk mengambil tanggung jawab ketika Anda melakukan sesuatu yang salah. Jika Anda tidak dapat mengambil hukuman, maka jangan lakukan itu. Masalah hari ini bukan masalah besar, tetapi saya terutama ingin mengajari Anda sebuah pelajaran. Saya harap Anda akan mengingat ini di masa depan, kata David. Sawyer berjuang untuk sementara waktu, dan ketika dia menemukan bahwa dia tidak dapat membebaskan diri, dia berhenti menyia-nyiakan kekuatannya. Meski begitu, dia terus memelototi David dengan mata merah darah seperti binatang buas. Setelah David merasa Sawyer tidak lagi berjuang, dia melepaskannya. Kemudian, dia memandang Sawyer dan berkata, "Jangan memelototiku seperti itu. Tidak ada gunanya, saya tidak mau jatuh untuk itu." Lebih dari selusin orang di rumah itu tidak berani pergi. Bagi mereka, David jelas merupakan orang yang hebat karena dia bisa tinggal di sebuah rumah yang layak ratusan juta.
Para siswa ini tidak mampu mengacaukan pria seperti itu. Mereka hanya berharap David tidak melibatkan mereka dalam hal ini. Saat mereka menunggu satpam datang, David menelepon Hugo. Dia memberitahu Hugo apa yang terjadi secara singkat dan memintanya untuk memeriksa apakah ini terjadi pada rumah-rumahnya yang lain. Jika ya, David memintanya untuk mencatat properti itu. Ketika selusin siswa mendengar ini, dia memang orang yang hebat. Saya tidak tahu berapa banyak dari 100 juta dolar rumah yang dia miliki. Dia juga tidak benar-benar tinggal di dalamnya. Pada saat itu, mereka sangat iri. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 460. Mereka seumuran, tapi David sangat kaya. Dibutuhkan keterampilan untuk bereinkarnasi menjadi kehidupan yang baik. Rupanya, mereka semua sepakat bahwa David adalah anak orang kaya dari keluarga yang sangat kaya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki prestasi seperti itu ketika dia baru berusia sekitar 2 tahun lebih tua dari mereka? Ketika Sawyer mendengarnya, dia tidak iri lagi. Itu digantikan oleh kecemburuan dan kebencian yang tak terbatas. Ini adalah kehidupan impiannya. Saat ini, dia ingin membunuh David dan mengambil alih segalanya darinya. Karena kamu punya begitu banyak rumah, kenapa kamu tidak bisa memberikan yang ini untukku? Anda bahkan ingin mengirim saya ke balik jeruji besi. Tunggu saja, kamu pasti akan menyesali ini saat aku keluar. Tidak butuh waktu lama untuk 4 orang dari keamanan kawasan perumahan departemen untuk datang. Lihat ini, saya membeli rumah seharga lebih dari 100 juta dolar dan saya punya, tidak pernah sekalipun tinggal di dalamnya. Ketika saya akhirnya ingin tinggal di sini, sesuatu seperti ini muncul. Apakah keamanan tempat ini seharusnya seperti ini? Bagaimana Anda bisa membiarkan begitu saja? Ada yang datang ke daerah perumahan kelas atas? Tanya David langsung. Dia memang sedikit marah. Dia sekarang memiliki setidaknya puluhan properti di ibu kota. Jika ini terjadi di mana-mana, dia bahkan tidak akan punya tempat tinggal di masa depan. Jika dia ingin membawa Celia untuk menginap di masa depan, akankah rencananya tidak akan hancur jika dia mengalami situasi seperti ini lagi? Tuan Liddell, harap tenang. Kami pasti akan menyelidiki ini. Kami mendaftar setiap orang yang masuk dan keluar, jadi kami akan mencari tahu apa yang terjadi setelah beberapa penyelidikan. Jangan khawatir, kami akan memberi Anda jawaban yang memuaskan. Seorang penjaga keamanan berkata dengan hormat, mereka tidak dapat menyinggung salah satu pemilik properti di kawasan perumahan ini. Mereka harus melayani orang-orang ini seperti mereka adalah raja. Meskipun status penjaga keamanan di sini rendah, mereka menikmati keuntungan besar. Orang-orang yang bekerja di bidang pekerjaan yang sama akan merasa iri pada mereka bekerja di daerah perumahan kelas atas. Mereka tidak hanya akan berinteraksi dengan tembakan besar, tetapi mereka juga akan mendapatkan manfaat yang jauh lebih baik daripada mereka yang bekerja daerah pemukiman biasa. Yang lain memutar otak untuk mendapatkan pekerjaan di sini. Setelah mengetahui apa yang terjadi, inti dari setiap masalah menunjuk ke Sawyer, yang ada di sofa. Mereka kemudian bertanya kepada Sawyer apa yang sedang terjadi. Namun, tidak peduli apa yang mereka tanyakan, bagaimana mereka memanggangnya, atau bahkan kapan mereka mengancamnya, Sawyer akan tetap diam. Jika tidak ada begitu banyak orang di sini, para penjaga akan memukuli secara langsung. Sialan, beraninya dia bertindak begitu arogan ketika dia masuk tanpa izin pada properti pribadi. Dia bahkan menyebabkan mereka dimarahi oleh atasan mereka. Jika mereka bisa membawa Sawyer kembali, mereka akan memukulinya untuk melampiaskannya kemarahan terlebih dahulu. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan. Mereka hanya bisa memanggil penjaga di pintu periksa catatan pendaftaran dan juga rekaman keamanan. Menarik untuk Anda, karena mereka telah mendaftarkan diri dan ada banyak kamera keamanan di daerah pemukiman, mereka bisa mengetahui apa yang terjadi segera. Pada dasarnya, itu mirip dengan tebakan David. Ibu Sawyer adalah staf di tempat di perusahaan rumah tangga yang membersihkan tempatnya. Oleh karena itu, Sawyer akan mengikuti ibunya ke sini setiap minggu membersihkan. Setelah dia menyadari bahwa tidak ada yang tinggal di penthouse selama lebih dari 1 bulan, dia membuat salinan kunci dan pindah. Menurut rekaman keamanan, Sawyer telah tinggal di sini selama seminggu dan dia bahkan membawa pasangan wanita kembali 2 kali selama periode itu. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 461. F***CK, David mengutuk dalam hatinya. Memang, seperti yang dia duga, Sawyer terhubung dengan seseorang di sini. Ketika selusin orang di ruangan itu mendengar apa yang dilakukan satpam daerah pemukiman berkata, mereka semua memandang Sawyer dengan jijik. Terutama beberapa gadis yang menatapnya dengan jijik. Mereka tidak menyangka Sawyer, yang selama ini berpura-pura menjadi anak orang super kaya di kampus, sebenarnya adalah orang miskin yang pantas disebut namanya. Ibu Sawyer, yang katanya adalah CEO dari perusahaan yang terdaftar,
ternyata menjadi pembantu rumah tangga yang bekerja di perusahaan rumah tangga. Tuan Liddell, periksa apakah ada barang berharga di rumah yang hilang. Kami sekarang akan bawa dia ke kantor polisi. Lain kali, kami akan mengirim seseorang untuk menjaga pada pembantu rumah tangga. Saya harap Anda bisa menjadi orang yang lebih besar di sini, katanya, kata Satpam dengan hati-hati. Pada akhirnya, mereka juga harus mengambil tanggung jawab besar atas masalah ini. Jika David ingin mengejar ini, mereka bahkan mungkin kehilangan pekerjaan. Baiklah, aku tidak melakukannya kehilangan apapun. Kirim saja dia ke stasiun dan kunci dia selama 2 hari, beri dia pelajaran, kata David dengan santai. Dimengerti, terima kasih Tuan Liddell atas kemurahan hati Anda. Haruskah saya mengirim siswa keluar? Penjaga keamanan bertanya, melihat selusin orang lainnya. Ruangan, tidak apa-apa, Anda harus membawa anak ini pergi dulu. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan ke yang lain. Baiklah, selamat tinggal, Tuan Liddell. Setelah keamanan mengatakan itu, mereka berdua pergi bersama Sawyer. Namun, setelah Sawyer mengambil 2 langkah, dia menoleh untuk menatap David dan berkata, tunggu saja. Namun, yang disambutnya adalah tamparan dari Satpam. Tamparan, apa yang kamu lihat? Saya akan menggali bola mata Anda jika Anda terus melihat dia. Tunggu saja, siapa yang kamu minta untuk menunggu? Apa yang kamu tunggu? Bergerak. Penjaga keamanan memarahi dengan keras. Mereka tidak sebaik pada Sawyer seperti pada David. Dia hanya orang miskin, tapi dia ingin tinggal di penthouse yang mewah. Dia bahkan berani membawa gadis-gadis lain kembali untuk berhubungan. Petugas keamanan bahkan tidak berani memikirkan hal ini. Sial, kita harus membawanya pergi dan memukulinya untuk melampiaskan amarah kita sebelumnya. Memutuskan hal lain, penjaga keamanan segera pergi dengan Sawyer. Namun, David merasa bahwa anak itu pasti orang yang berbahaya menilai dari perilakunya. Matanya yang berubah menjadi merah darah karena melotot, dan jejak itu, dari niat membunuh. David baik-baik saja dengan itu. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menyakitinya. Jika Sawyer benar-benar datang untuknya, dia bisa menjaga diri. Namun, begitu siswa lain menyebarkan apa yang terjadi pada Sawyer semua orang di kampus, dia mungkin membalas dendam pada mereka semua setelah dia mendapatkannya. Dirilis berdasarkan sifatnya yang meledak-ledak atas hal-hal terkecil. Ketika itu terjadi, itu akan sangat merepotkan karena tidak akan terjadi siap menjadi sasaran roh pendendam, karena mereka semua biasa saja rakyat. Ceritakan tentang anak itu, kata David kepada orang-orang yang tersisa di ruangan itu. Segera, semua orang mulai memberitahu David segalanya satu demi satu. Mereka memberitahu David betapa syoknya Sawyer dan bagaimana dia berpura-pura berasal sebuah keluarga kaya. Para dosen dan mahasiswa di kampus semuanya mengira Sawyer berasal dari orang kaya. Tak satu pun dari mereka mengharapkan ini menjadi kebenaran. David berkata setelah memikirkannya, saya harus menyarankan Anda untuk tidak menyebarkan ini kapan kamu kembali ke kampus. Anggap saja kamu tidak tahu tentang ini. Mengapa? Tikus itu berbohong kepada kita, jadi kita harus mengeksposnya dan membuatnya kehilangan miliknya, wajah dan statusnya di kampus. Jika tidak, saya bahkan tidak tahu berapa banyak lainnya orang akan dibodohi olehnya, kata salah satu anak laki-laki dengan marah. Sawyer telah menipu banyak gadis dengan identitas anaknya yang kaya dan anak laki-laki itu telah menipunya. Lama iri padanya. Sekarang setelah dia melihat wajah asli Sawyer, dia harus memberitahu semua orang tentang ini. Dia ingin gadis-gadis pengejar uang di kampus itu melihat kebenaran di baliknya. Anak kaya yang mereka kejar dengan gila-gilaan. Ya, kita harus mengekspos dia. Kita tidak bisa membiarkan dia menipu lebih banyak orang. Lainnya, murid-murid pun ikut-ikutan. Aku mengerti bagaimana perasaanmu saat ini. Tetapi menilai dari perasaan dan karakter Sawyer, bagaimana saya harus mengatakan ini? Dia sedikit ekstrim. Bukankah kamu khawatir dia akan membalas dendam kepada kalian setelah dia dibebaskan? Tanya David. Apakah menurutmu kita takut padanya? Dia hanya orang miskin. Ya, kami tidak takut padanya. Kami ingin berperang melawan semua kekuatan jahat. Apa-apaan ini? Bagaimana ini terkait dengan kekuatan jahat? David merasa sedikit tidak berdaya. Dia bisa merasakan niat membunuh yang diberikan Sawyer barusan. Itu tidak bercanda, hanya seseorang yang ingin membunuh yang bisa mengeluarkan sesuatu seperti itu. Namun, para siswa ini tidak dapat merasakannya. Dia tidak bisa memberitahu mereka bahwa begitu mereka menyebarkannya, Sawyer mungkin akan membalas dendam kepada mereka dan dia bahkan mungkin membunuh mereka, kan? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 462. Bahkan jika dia mengatakan itu, para siswa yang tidak mengenal manusia jahat itu mungkin tidak menganggapnya serius. Apa yang harus dia lakukan? Jika hal-hal berkembang seperti yang dia prediksi, David akan merasa seperti mereka dalam bahaya jika sesuatu terjadi pada salah satu siswa ini. Aku tidak membunuh mereka, tetapi mereka mati karena aku. Jika dia bisa mencegah hal ini terjadi,
David akan melakukan yang terbaik untuk mewujudkannya. Selain itu, dia akan menjadi anggota parlemen Summerland. Mereka adalah masa depan Summerland. Kalian semua harus mengikuti saya di Instagram. Saat Sawyer keluar, Anda harus katakan padaku, dan pada saat yang sama, awasi dia. Jika Anda merasakan sesuatu salah dengan dia, kamu harus segera memberitahuku, kata David. Tentu saja, jagoan, saya akan mengikuti Anda dan saya pasti akan memperbarui situasi Sawyer kepadamu. Saya juga, aku juga ingin mengikutimu. Ketika David meminta mereka untuk mengikutinya, itulah yang mereka cari. Gadis-gadis itu bahkan seperti kerumunan yang sulit diatur dalam pengejaran angsa liar. Itu adalah anak orang kaya sejati, dan dia tidak sama dengan anak palsu seperti Sawyer. Begitu mereka menjalin hubungan dengannya, mereka akan menuai keuntungan tak terbatas seumur hidup mereka. Setelah semua orang mengikutinya, David juga siap untuk pergi. Dia tidak ingin tinggal di rumah ini yang pernah ditinggali seseorang. Dia sangat jijik, itu saja. Karena itu, David bangkit dan berjalan ke pintu terlebih dahulu. Semua orang mengerti apa yang dia maksud dan mereka tahu dia meminta mereka meninggalkan. Dengan itu, puluhan orang meninggalkan ruangan. David berjalan keluar dari pintu terakhir dan mengunci pintu di belakangnya. Mereka semua kemudian datang ke lift. Akhirnya, David masuk juga. Semua orang menatapnya tanpa bisa dijelaskan. Mereka tidak mengerti mengapa dia begitu di sini. Apakah dia tidak tinggal di sini malam ini? Bung, bukankah kamu tinggal di sini malam ini? Salah satu gadis bertanya setelah berkumpul keberanian untuk berbicara. Aku ingin, tapi aku orang yang rapi. Saya tidak terbiasa menggunakan sesuatu yang sudah ada digunakan oleh orang lain. Saya hanya bisa tinggal di rumah lain, kata David. Apa yang akan kamu lakukan dengan penthouse ini? Aku akan meninggalkannya di sini untuk sementara waktu. Jika saya tidak tahan, saya akan memberikannya begitu saja. David tidak merasakan apa-apa ketika dia mengatakan itu. Dengan statusnya saat ini, sebuah penthouse senilai ratusan juta bukanlah apa-apa bagi dia. Dia hanya akan memberikannya kepada siapapun yang menyukainya. Dia membeli rumah ini saat itu untuk hal-hal mewah. Karena dia sudah menggunakan poin mewah, rumah ini tidak penting bagi dia lagi. Namun, ketika para siswa yang baru masuk universitas mendengar itu, mereka benar. Semua menatap David dengan mata lebar dan rahang menganga. Seberapa kaya dia harus melakukan ini? Dia tidak menginginkan penthouse seharga ratusan juta hanya karena seseorang tinggal di dalamnya. Mereka ingin menjadi temannya. Mereka ingin dia memberikan penthouse-nya kepada mereka. Mereka ingin berkata, orang kaya, ayo berteman. Di dalam lift, anak laki-laki itu menatap David dengan hati yang berdebar-debar. Gadis-gadis itu menatapnya dengan bintang di mata mereka. Mereka benar datang hari ini. Meskipun mereka ditarik ke tengah konflik, hasil akhirnya adalah cukup bagus. Mereka mengikuti pukulan besar dan, di masa depan, mereka akan memiliki peluang untuk masuk hubungan dengan dia. Ini adalah hadiah terbesar untuk hari ini. Setelah semua orang keluar dari lift, David pergi dengan mobilnya sementara yang lain berjalan menuju pintu masuk untuk meninggalkan area pemukiman. David menemukan rumah lain dan melihat bahwa tidak ada yang salah dengan itu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 463. Oleh karena itu, dia menghabiskan malam yang damai di sana. Keesokan harinya, David pergi ke rumah Celia pagi-pagi sekali. Dia tidak ada hubungannya di ibu kota sekarang. Setelah dia menemani Celia selama 2 hari, dia akan bersiap untuk kembali provinsi South River dan kemudian pergi ke Springfield. Dia ingin berada di sana secara pribadi untuk mengarahkan semua orang membelanjakan uang. Meskipun dia menghabiskan banyak uang di banyak tempat sekarang dan poin kemewahannya juga meningkat dengan cepat, itu tidak cukup. Goalnya juga bukan 10.000 poin mewah. Setelah fisiknya rusak melalui, dia masih perlu menembus penghalang kekuatan pikirannya. Sementara itu, dia masih perlu terus berkembang setelah melakukan terobosan. Ini semua membutuhkan banyak poin mewah. Rasa urgensi David juga tumbuh setelah percakapannya dengan Mason. Dia harus tumbuh ke titik di mana dia bisa menghalangi dan mengintimidasi semua kekuatan sebelum Mason meninggal. Kalau tidak, Summerland akan berada dalam bahaya. Pada saat yang sama David bersama Celia, Parlemen Summerland melakukan pertemuan digelar di ibu kota. 10 anggota Parlemen Summerland segera tiba. Kepala Staf di Summerland Mason Stefani. Wakil Kepala Staf di Summerland Abraham Jones, dijuluki God of War, diatur atas pasukan lokal dan satuan tugas khusus. Wakil Kepala Staf di Summerland, Dux Kuman, dijuluki God of Militer, mengatur Departemen Militer dan Falcon. Ketiganya adalah wali di God Rank. Pada saat itu, mereka adalah kekuatan tempur tertinggi di permukaan Summerland. 7 anggota yang tersisa semuanya adalah master yang setengah jalan menuju God Rank. Pangkat dan semua mengelola urusan mereka sendiri.
Selain itu, 66 menteri kabinet provinsi dan 16 komandan dari militer semua melihat pertemuan ini secara langsung. Mason duduk di kursi utama. Rapat ini diadakan hari ini karena ada pengumuman yang penting. Parlemen Sommerland akan bertambah dari 10 menjadi 11 anggota dari hari ini dan seterusnya. Begitu Mason mengatakan ini, 9 anggota lainnya duduk di sana. Begitu juga dengan 65 menteri kabinet provinsi dan 16 panglima tertinggi dari militer. Departemen yang menonton siaran langsung, terkejut. Itu karena mereka belum menerima berita tentang sesuatu yang sebesar itu menambahkan anggota baru. Saat itu, ini sama sekali tidak mungkin. Hanya Kat, menteri kabinet provinsi South River, yang tenang. Dia telah mendengar Lukas menyebutkannya beberapa hari yang lalu, jadi dia merasa begitu, mengharapkan. Hanya Mason, Julia, dan Lukas yang tahu bahwa David adalah wajah perak. Semua orang terkejut, tetapi mereka tidak mempertanyakannya. Itu karena Mason adalah puncak Sommerland hari ini. Meskipun anggota parlemen secara teknis dapat mempertanyakannya, tidak ada seorang pun cukup bodoh untuk melakukannya. Sekarang setelah Mason mengumumkannya, itu sudah dikonfirmasi. Tetapi karena status khusus dari anggota ini, dia tidak akan hadir di acara pertemuan untuk saat ini. Setiap orang hanya perlu menyadari tentang dirinya ada. Itu akan menjadi hal pertama, dan sekarang, hal kedua. Baru-baru ini, beberapa keluarga dan sekte tersembunyi mulai bergabung dengan mayor keluarga untuk bersiap keluar dari persembunyian. Aku tidak peduli tentang ini, tapi ada sesuatu yang aku pedulikan, yaitu kamu harus mematuhi sistem Sommerland selama Anda berada di dalam wilayahnya. Jika ada pelanggaran, Anda akan dihukum sesuai dengan keseriusan pelanggaran kejahatan. Jika kejahatannya sangat serius, maka jangan salahkan saya karena tidak pergi mudah pada Anda. Saya tidak akan ragu untuk mencabut seluruh keluarga Anda jika saya harus. Saya harap Anda dapat menyelidiki pasangan Anda dengan jelas, saat Anda bekerja sama dengan seseorang. Akan lebih baik untuk tidak bekerja sama dengan keluarga dan sekte dengan catatan kriminal. Sekarang, medan magnetnya masih meluas. Jadi saya harap semua orang mau melakukan tindakan pencegahan dan lindungi setiap jengkal tanah Sommerland kami, baik di luar maupun di luar intern. Baiklah, hanya itu yang harus kukatakan hari ini. Siapapun yang memiliki sesuatu untuk dikatakan dapat berbicara sekarang. Mason berhenti bicara setelah selesai. Berikutnya pidato Wakil Kepala Staf Abraham dan Dek. Pada dasarnya, mereka menyatakan dukungan tegas dari Kepala Staf Stephanie, dan kemudian mereka meyakinkan bahwa mereka akan menjaga ketertiban domestik dan berjanji bahwa mereka tidak akan membiarkan kekuatan jahat merusak stabilitas masyarakat. Pidato dari 7 anggota lainnya serupa. Pertemuan berlangsung sekitar 2 jam. Saat pertemuan berakhir, Falconia menerima kabar tersebut. Menambah anggota parlemen baru adalah masalah besar di Sommerland. Dimanapun itu, seseorang yang setengah jalan menuju God Rank berada sudah dianggap master. Sommerland kini tiba-tiba menambahkan anggota parlemen yang setengah jalan ke peringkat dewa, tetapi mereka belum pernah menerima berita apapun tentang itu sebelumnya. Ini bukan hal yang baik. Kedua kekaisaran telah berperang secara terbuka dan diam-diam selama beberapa dekade, dan keduanya pihak memiliki akar yang dalam di Departemen Intelijen masing-masing. Hari ini, Sommerland memasukkan anggota parlemen lainnya. Apakah akan ada penjaga peringkat dewa lain yang muncul entah dari mana? Itu membuat mereka merasa sedikit terguncang karena mereka telah sepenuhnya memahami Sommerland. Tentu saja, anggota parlemen ini tidak muncul. Mereka merasa bahwa ini mungkin bom asap yang sengaja dikeluarkan oleh Sommerland untuk membingungkan mereka. Sekarang, kekuatan penstabil Sommerland, Mason, berada di ranjang kematiannya, dan begitu dia meninggal, Falconia bisa bekerja dengan banyak pasukan lain untuk berbagi kue besar. Begitu penjaga peringkat dewa lainnya ikut bermain, maka akan ada lebih banyak lagi variabel. Mereka masih perlu hati-hati mengawasi ini. Falconia adalah yang pertama menerima berita sementara pasukan lain juga menerima berita tidak lama kemudian. Selain itu, banyak keluarga tersembunyi di Sommerland telah menerima kabar tersebut. Tak lama kemudian juga, saat itu, kekuatan yang mendasari di Sommerland dan luar negeri mulai bergerak karena David bergabung dengan parlemen Sommerland. Semua orang menyelidiki siapa anggota parlemen baru di Sommerland ini. Pada saat yang sama, mereka juga menyelidiki apakah Sommerland memiliki lebih banyak master tersembunyi. Selain itu, kata-kata Mason juga menunda beberapa keluarga tersembunyi Sommerland dari keluar dari persembunyiannya. Diduga mereka hanya berani keluar dari persembunyian setelah Mason telah meninggal. Pamor Mason tidak hanya membuat orang tergoyahkan di luar negeri, tetapi juga banyak yang tersembunyi. Keluarga di Sommerland, mereka tidak berani keluar dari persembunyiannya saat dia masih ada. Mereka telah menunggu sampai Mason mencapai akhir hidupnya sebelum mereka berani perlahan muncul. Saat ini, David masih bepergian dengan Celia di ibu kota.
Dia tidak tahu bahwa banyak kekuatan di seluruh dunia sedang menyelidikinya. Jika dia tahu itu, Mason telah mendorongnya ke mata badai, dia mungkin tidak akan mood untuk bepergian lagi. Mason juga tidak punya pilihan. Summerland membutuhkan sesuatu yang lain untuk menarik perhatian semua orang. Kalau tidak, semua mata akan tertuju padanya. Melepaskan berita tentang David sekarang setidaknya bisa menarik untuk sementara perhatian semua orang, dan pada saat yang sama, dia juga punya waktu untuk bersiap. David hanyalah satu kemungkinan, dan sebagai penguasa tertinggi Summerland, dia tidak akan mempertaruhkan segalanya di Summerland pada David. Itu akan terlalu berbahaya. Jika dia tidak hati-hati, dia akan kehilangan segalanya. Dia membutuhkan lebih banyak cadangan untuk Summerland. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 464. Orang tua ini, yang telah mendedikasikan hidupnya untuk negara Summerland, masih diam membuat persiapan terakhir untuk Summerland saat dia berada di ranjang kematiannya. 3 hari kemudian, David menerima tugas mendesak saat dia menemani Celia ke objek wisata. Banyak orang tak dikenal muncul di hutan tua di perbatasan dari Summerland. Meskipun seseorang telah dikirim, mereka belum mengumpulkan informasi yang akurat. Karena itu, mereka meminta David untuk pergi dan melihatnya. Sejak penambahan anggota parlemen baru ke Summerland, banyak kekuatan ingin datang untuk melihat apakah itu nyata. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan apakah anggota baru ini ada atau tidak. Jika dia ada dan Summerland bisa menyembunyikannya dengan baik, apakah akan ada karakter tersembunyi yang lain dalam persembunyian? Apakah wali peringkat dewa lainnya akan segera keluar? Ini adalah masalah yang sangat dikhawatirkan oleh banyak kekuatan. Dengan kekuatan penstabil Summerland, Mason, di ambang kematian, dan kedua penjaga yang tersisa di Summerland, Abraham dan Dek, tidak dapat diketahui kemampuannya. Summerland belum mengembangkan seorang pria yang bisa berdiri menggantikan Mason. Banyak kekuatan yang rakus untuk mendapatkan bagian dari Summerland. Distribusi sumber daya di bumi saat ini pada dasarnya sudah diperbaiki. Oleh karena itu, jika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, seseorang harus menjarahnya. Sementara itu, Summerland dan Falconia tidak diragukan lagi adalah negara-negara dengan kebanyakan sumber daya. Jika Mason mati dan Falconia memimpin, pasukan lain pasti akan melakukan seperti hiu yang mencium bau darah dan mereka akan bergegas untuk menggigitnya. Kali ini, karena Falconia yang memimpin penyelidikan, dan itu yang paling terlibat kekuatan Summerland. Itu sebabnya kekuatan lain berani terus menyebabkan kesulitan di perbatasan. Tugas David adalah menyingkirkan semua orang yang tidak relevan ini. Saat ini, di dalam hutan tua di perbatasan Summerland dan Falconia, bang, suara keras dari senapan sniper merobek udara. Bang 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 bang. Kemudian, suara tembakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Selain itu, ini semua adalah senapan sniper yang telah diubah dan begitu sangat kuat. Itu karena senapan sniper biasa sudah tidak berguna bagi para master berada di atas Tiger Rank. Hanya senapan sniper yang diubah dan kuat yang dapat membahayakan master di atas peringkat harimau. Tidak lama setelah kedua belah pihak bertempur, tidak ada lagi suara tembakan. Lalu, ada berbagai suara pertempuran. Krak, seorang Falconian jangkung mematahkan leher seorang pria dari Summerland hanya dengan satu tangan. Dia tertawa terbahak-bahak, haha, apakah tidak ada orang lain di Summerland? Kenapa kau kirim semua sampahmu untuk mati? Saat Mason mati, kami Falconian akan melakukannya, menginjak-injak setiap jengkal Summerland. Benar-benar, sayang sekali Anda tidak akan memiliki kesempatan ini. Pergilah ke neraka, dasar bajingan. Suara acuh tak acuh terdengar di telinga pria itu. Sementara itu, Falconian merasakan sakit di dadanya. Sebuah belati telah menembus jantungnya. Kemudian, tubuhnya yang tinggi tiba-tiba runtuh. Adegan pertempuran seperti itu dapat ditemukan di seluruh hutan tua ini. Ini adalah perang tentatif yang diprakarsai oleh Falconia. Selama bertahun-tahun, Falconia sesekali meluncurkan perang kecil untuk menguji kekuatan Summerland. Namun, skala pertempuran ini tidak akan terlalu besar. Meski begitu, kali ini skalanya sangat besar. Mereka bahkan mengirim penjaga peringkat dewa. Tiba-tiba, suara nyaring bergema di seluruh medan perang. Di mana Ibrahim? Keluar dan bermainlah. Mari kita lihat apakah Anda sudah dewasa. Setelah mendengar suara ini, semua orang di medan perang merasakan getaran di jiwa mereka. Blaze ada di sini. Ayo bunuh orang-orang ini dari Summerland. Falconia tidak tertandingi. Falconia tidak tertandingi. Jelas, kehadiran penjaga Falconia mengangkat semangat Falconia. Penjaga peringkat dewa telah bertindak dan orang-orang dari Summerland sangat terkejut. Mereka tidak mengharapkan Falconia untuk mengirimkan wali mereka. Ini lebih menakutkan dan penting daripada pertempuran sebelumnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 465. Aku akan bermain denganmu. Setelah ini, seseorang menjawab dengan suara yang sama kerasnya.
Setelah terdengar suara ledakan, pohon-pohon dalam radius ratusan meter telah tumbang di tempat kedua wali bertabrakan. Serbuk gergaji yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Orang harus ingat bahwa ini adalah hutan tua dan pohon-pohon di sini batang pohon yang selebar lengan manusia. Pertempuran para penjaga begitu mengerikan. Itu memang puncak kekuatan tempur di bumi. Itu sangat menakutkan. Semua orang di medan perang tercengang melihat pemandangan ini, termasuk yang satu ini, yang setengah jalan menuju peringkat dewa yang sebelumnya terlibat tempur. Itu adalah pertama kalinya mereka menyaksikan dua penjaga God Rank bertarung seperti itu jarak dekat. Tidak buruk, Dek. Lagi, setelah satu pukulan, penjaga Falconia meraung lagi. Baiklah, seperti yang Anda inginkan, jawab Dek. Ledakan, suara keras lainnya, segera setelah, bum 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 bum. Suara keras yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh medan perang. Hampir semua orang di medan perang berhenti berkelahi dan semua memandang keduanya. Penjaga yang sedang bertarung di udara saat ini. Sebagai pertarungan antara kekuatan tempur terkuat di bumi saat ini, pertempuran antara para wali bukanlah sesuatu yang sering disaksikan. Pertarungan semacam ini sangat berguna bagi para master yang setengah jalan menuju God Rank, karena mereka mungkin menerobos ke pangkat dewa dan menjadi penjaga sendiri setelah menontonnya. Duar. Blaze, penjaga Falconia, ditinju ke tanah oleh Dek. Dewa militer sangat tangguh, dewa militer sangat tangguh, dewa militer sangat tangguh. Semua orang dari Summerland bersorak kegirangan setelah mereka melihat Blaze, penjaga Falconia, terlempar dari udara dengan pukulan dari Dek. Namun, Blaze muncul kembali di seberang Dek segera setelah itu. Keduanya hanya melayang di udara saling memandang. Begitu mereka memasuki peringkat dewa dan menjadi penjaga, udaranya seperti bumi datar bagi mereka. Dek, aku tidak menyangka kamu telah mencapai tahap ini. Betapa menakjubkan. Itu sangat disayangkan, bahwa Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk tumbuh lagi. Begitu Mason meninggal, Summerland akan diserang dari segala arah. Jika Anda bergabung dengan kami di Falconia, Falconia akan menjadi salah satunya. Selangkah lebih dekat ke tujuan mendominasi dunia. Bagaimana menurutmu? Dengan bakat kamu, masih banyak ruang untuk berkembang, kata Blaze, menatap Dek di seberang dari dia. Dek memiliki banyak bakat. Dia belum berusia 50 tahun, namun dia jauh lebih kuat dari Blaze. Jika dia terus berkembang, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mencapai level Mason. Sayangnya, dia tidak punya kesempatan. Jika Blaze bisa membuatnya bergabung dengan Falconia, dia akan sangat membantu rencana mereka mendominasi dunia. Kamu banyak bicara omong kosong. Setelah Dek mengatakan itu, dia bergerak ke depan Blaze dalam sekejap mata dan meninju dia di wajah. Bang! Suara keras bisa terdengar lagi. Keduanya terlibat dalam pertempuran sekali lagi. Meskipun Dek sedikit lebih kuat dari Blaze, masih ada batasnya. Kekuatan. Keduanya terlibat dalam pertarungan yang setara dan Blaze hanya sedikit lebih lemah. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 466. Sementara itu, pertempuran di bawah mereka juga telah dilanjutkan. Seperti yang diarahkan, David segera tiba di tujuannya. Itu adalah hutan tua yang sangat besar. Di seberang hutan tua ada beberapa negara berukuran sedang. Mereka semua iri dengan sumber daya besar yang ditempati Summerland. Jadi, setelah Falconia menduduki sebagian besar kekuatan Summerland, negara-negara ini juga mulai mengirim beberapa orangnya untuk menyelidiki. Summerland telah mengirim seseorang ke negara-negara itu sebagai pembalasan. Tapi situasi spesifik dari agen-agen ini masih belum diketahui. Karena ada gangguan medan magnet, tidak ada informasi yang dapat dikirim. Namun, mereka harus berada dalam kesulitan. Kalau tidak, mereka pasti sudah mengirim seseorang untuk menyampaikan informasi. Itulah sebabnya mereka meminta David untuk datang dan melihatnya. Beberapa anggota parlemen lainnya yang setengah jalan menuju God Rank juga dikirim ke berbagai tempat. Tidak ada wali di negara berukuran sedang, karena hanya negara besar negara dan dua kekaisaran memiliki wali. Tentu saja, ini hanya di permukaan. Jika sebuah negara berukuran sedang dikendalikan oleh keluarga kuno, itu pasti akan terjadi. Memiliki beberapa wali bersembunyi di kegelapan. David terjun lebih dulu ke dalam hutan tua. Begitu dia memasuki hutan tua, cahaya di sekelilingnya meredup karena kanopi yang dibentuk oleh pohon-pohon tinggi dan vegetasi. David mulai berlari dengan cepat. Dari informasi yang didapatnya, 3 tim serigala di bawah tim Falcon, 2 anggota dari tim Herring, dan 1 anggota dari tim Naga telah pindah ke arah ini. Ini berarti ada Dragon Ranker puncak, 2 Dragon Ranker normal, dan 27 Tiger Ranker yang masuk dari lokasi ini. Namun, tidak satu pun dari mereka yang keluar sampai sekarang. David harus menemukan mereka secepat mungkin. Jika tidak, mereka akan berada dalam bahaya.
Lagi pula, negara berukuran sedang mungkin memiliki Master Super yang setengah jalan ke peringkat dewa. Jika pihak lain setengah jalan menuju God Rank, maka orang-orang Summerland dikirim mungkin benar-benar musnah. Ini adalah kerugian yang tidak mampu ditanggung oleh Summerland. Ketika David memasuki hutan tua, salah satu tim serigala sedang bersembunyi sekitar beberapa kilometer jauhnya dari dia. Namun, 2 dari mereka terluka, totalnya sekitar 6 orang. Menurut standar 9 anggota tim serigala, itu berarti 3 dari anggota mereka telah meninggal. Kerugian ini adalah masalah yang cukup besar, tetapi saat ini, itu adalah hal terakhir yang mereka alami. Bahkan Summerland tidak menyangka pihak lain berani mengirimkan banyak master untuk melawan mereka, apalagi berani membunuh. Begitu ada korban jiwa, tidak ada kemungkinan mediasi antara kedua pihak. Mereka harus membayar ini dengan nyawa mereka. Saat ini, tim serigala harus pergi secepat mungkin. Mereka harus menyampaikan berita itu kembali ke petinggi Summerland sehingga mereka akan mengirimkan orang yang lebih kuat. Kalau tidak, tim yang datang kali ini akan habis-habisan mencari keberuntungan. David bertanya-tanya apa yang terjadi pada ketiga kapten tim Vulture dan tim Naga. Ivan mendesah dalam hati. Tak lama setelah mereka masuk dan berpisah, mereka diserang. Pihak lain sangat kuat dan jumlahnya banyak. Mereka baru berhasil melarikan diri setelah mengorbankan 3 anggotanya. Mereka telah mengorbankan 3 dari 9 anggota mereka sementara 2 dari mereka terluka parah juga. Tidak mungkin baginya untuk menyerah pada timnya. Namun, semua orang mungkin mati di sini jika dia membawa mereka. Kapten Tomlinson, Anda harus pergi. Tinggalkan kami. Jika tidak, semua orang akan mati di sini. Kembali dan laporkan ini ke atasan. Anda harus membunuh semua anjing kampung itu, balaskan dendam kami, kata salah satu anggota yang terluka parah. Omong kosong. Saya tidak akan pernah menyerah pada tim saya. Vince, kamu harus pergi dan melaporkan ini. Saya yang terkuat di antara kami dan saya akan bertahan, kata Ivan kepada anggota yang tidak terluka. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 467. Kapten, saya menolak. Jika kita akan mati, kita harus mati bersama. Tidak masalah jika kita mati, tetapi kamu harus mengirimkan informasinya kembali, atau yang lain Summerland akan menderita lebih banyak kerugian. Cepat, ini perintah. Ivan meraung tegas. Berhenti membuang-buang waktu. Akan sangat terlambat jika kamu tidak pergi sekarang. Saat Ivan selesai berbicara, suara bercanda memenuhi telinga semua orang. Sepertinya sudah terlambat bahkan jika kamu pergi sekarang. Apa yang harus kamu lakukan sekarang? Siapa itu? Siapa yang berbicara? Ivan dan keempat rekan satu timnya yang sehat dengan cepat berdiri dari tempat persembunyian mereka. Kemudian, mereka melihat 3 orang memakai topeng berdiri di atas beberapa dahan pohon beberapa meter di atas mereka. Itu mereka. Ini adalah orang-orang bertopeng yang baru saja menyerang mereka. Siapa kamu? Kenapa kamu memakai topeng? Apakah Anda tidak ingin orang lain untuk mengetahui siapa kamu? Atau apakah Anda ingin menyalahkan ini pada orang lain? Tanya Ivan. Apakah kamu mencoba membuat kami berbicara? Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahui identitas kami, kata pria bertopeng di sebelah kanan. Mengapa? Apakah Anda takut Summerland akan membalas dendam pada Anda dan itulah alasannya? Anda tidak punya nyali untuk memberitahu saya? Hahaha, lucu sekali. Karena kami berani menyerang Anda, menurut Anda apakah kami takut balas dendam Summerland? Summerland saat ini hanyalah naga tua. Begitu Mason mati, naga Summerland akan dibagi dan dimakan. Banyak kekuatan. Omong kosong. Anda bajingan yang bahkan tidak berani menunjukkan wajah Anda tidak memiliki hak untuk melihat Summerland. Tunggu saja, Summerland akan segera menguasai untuk menangkap kalian semua, marah Ivan. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak dapat melarikan diri, jadi dia hanya berharap untuk membunuh yang lain musuh sebelum dia mati. Namun, ketiganya terlalu kuat dan Ivan mengira tidak ada harapan. Saya suka membunuh musuh saya ketika mereka putus asa. Aku lupa memberitahumu bahwa master dari Summerland semuanya berurusan dengan serangan Falconia, begitu juga Anda pikir mereka akan punya waktu untuk mengkhawatirkanmu. Mati saja dalam keputusasaan dengan patuh. Adapun identitas kami kuat. Diam. Pria bertopeng di tengah segera menghentikannya. Ya, Tuan, pria yang berbicara besar barusan menjawab dengan hormat. Selesaikan secepat mungkin. Setelah kita selesai di sini, kita harus bertemu dengan yang lainnya. Tinggalkan saja orang-orang yang dikirim oleh Summerland kali ini. Ya Pak, ketika pria bertopeng di sebelah kanan ingin bergerak setelah berbicara, dia merasa penglihatannya kabur dan ada rasa dingin di lehernya. Kemudian, semua kekuatan di tubuhnya menghilang dalam sekejap. Dia menutupi lehernya dengan tangannya dan mencoba berbicara, tetapi tidak ada kata yang keluar. Setelah itu, dia jatuh dari dahan pohon setinggi 5 atau 6 meter. Sementara pria bertopeng di sebelah kiri mengalami hal yang sama dengannya.
Keduanya jatuh ke tanah hampir bersamaan. Setelah berjuang selama 2-3 detik, mereka berhenti bernapas. Sekarang, darah mulai mengucur deras dari leher mereka, menodai rumput liar di sekitar mereka. Leher mereka telah dipotong 2/3 dari jalan terbuka. Itu terjadi di sebuah waktu yang sangat singkat. Ketika Ivan dan yang lainnya mendengar bahwa pihak lain akan mengambil tindakan, mereka melihat kedua pria bertopeng itu jatuh ke tanah setelah mereka bersiap diri. Kemudian, pria bertopeng itu berhenti bergerak setelah beberapa saat berjuang. Mereka semua segera melihat ke cabang. Mereka melihat sosok yang akrab mencekik pria bertopeng yang tersisa dan mengangkatnya ke atas. Sementara itu, pria bertopeng itu sedang melihat orang di depannya teror di matanya. Dia adalah seorang rangker naga menengah tetapi sekarang, dia bahkan tidak bisa melawan sebelum dia ditundukkan oleh pihak lain. Dia bahkan tidak menyadari ketika pihak lain mendekati mereka. Pihak lain telah menyingkirkan dua tuan yang setengah jalan menuju peringkat naga dalam sekejap mata dan sekarang, dia telah menaklukkan pria bertopeng itu. Itu sangat cepat sehingga tidak bisa dipercaya. Sekarang, jika pihak lain sedikit mengencangkan cengkeramannya, pria bertopeng itu akan melakukannya. Juga berangkat dari dunia yang indah ini seperti dua rekannya yang baru saja jatuh. Tidak. Dia belum mau mati, dia adalah rangker naga menengah yang sangat dihormati. Dia ingin terus menikmati hidup dan wanita cantik. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 468. Namun, pada saat ini, dia tidak dapat mengeluarkan suara dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memohon belas kasihan. Orang yang datang jelas adalah David. Pada saat ini, dia mencengkeram leher pria bertopeng itu dengan satu tangan, melumpuhkan dia. Ivan merasa orang yang menyelamatkan mereka terlihat familiar, tapi untuk sementara, dia tidak ingat siapa itu. Kapten Tomlinson, bukankah dia pekerja lepas dari keluarga kaya yang kita pilih terakhir kali? Tanya salah satu anggota tim. Yang mana? Tanya Ivan. Mereka telah mengambil banyak pekerja lepas yang berasal dari keluarga kaya, jadi bagaimana akankah dia ingat yang mana itu? Orang yang mengalahkan kita semua. Ivan langsung teringat setelah pengingat ini. Seluruh timnya terlempar ke tanah saat mereka mengambil rekrutan terakhir ini waktu, jadi bagaimana dia bisa lupa? Itu dia, orang ini sangat kuat, sepertinya terakhir kali dia melawan kita, dia tidak menggunakan semua kekuatannya sama sekali. David berdiri di dahan dan perlahan mencekik pria bertopeng itu. Siapa kamu? Berapa banyak orang yang datang kali ini dan apa kekuatan mereka? Apa tujuanmu datang ke sini? Tanya David. Dia terbang jauh setelah memasuki hutan tua sementara kekuatan pikirannya juga berada di titik ekstrim, jadi tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan seseorang yang dia kenal akrab dengan. Salah satu tim serigala bersembunyi di sini. Dua dari mereka juga terluka parah. Plus, ada 3 anggota lebih sedikit dari terakhir kali mereka memilih dia. Mereka pasti telah mengorbankan hidup mereka. Meskipun David memiliki beberapa kesalahpahaman dengan mereka terakhir kali, hatinya terbakar amarah pada saat itu. Ini adalah elit Summerland dan mereka mengorbankan hidup mereka untuk melindungi tanah airnya. Mereka semua adalah pahlawan Summerland, dan mereka pantas dihormati semua orang di negara. Musuhnya adalah 3 pria bertopeng. Salah satunya adalah Mid Dragon Ranker sementara 2 lainnya setengah jalan peringkat naga. Mereka sangat kuat, dan mereka bukanlah orang-orang yang bisa disaingi tim serigala sama sekali. Jelas, pihak lain datang dengan persiapan kali ini. Namun, pria bertopeng itu dicekik dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Dia ingin untuk berbicara. Saat ini, dia hanya bisa membuat suara merintih. David tahu apa yang diinginkan pihak lain, jadi dia melonggarkan cengkeramannya. Sekarang, pria bertopeng itu bisa bernapas, dan dengan panik dia mengambil beberapa teguk udara segar. Jika David tidak melonggarkan cengkeramannya, dia akan mati lemas. Jika kamu membiarkanku pergi, aku akan memberimu semua intel. Pria bertopeng itu menjawab dengan nada suara serak. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk membahas persyaratan ketika kamu berada di depanku, David berkata dengan ekspresi kosong di wajahnya. Karena aku akan mati jika aku memberitahumu dan aku juga akan mati jika aku tidak memberitahumu, maka jangan berpikir tentang informasi apapun dari saya. Dengarkan aku, kekuatan yang kami kirimkan waktu ini benar-benar di luar imajinasi Anda. Jika Anda tidak mendapatkan intel dan mulai merencanakan dengan tepat sekarang, semua Summerland akan selesai seperti semua orang yang masuk akan mati. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Saya akan memberitahu Anda segalanya jika Anda mengizinkan saya pergi. Setelah pria bertopeng selesai berbicara, dia menunggu jawaban David. Dia yakin pihak lain akan menyetujui kesepakatannya. Adapun intel, bagaimana David tahu dia berbohong atau tidak? Pada saat dia mengetahui apakah itu asli atau tidak, sudah terlambat.
Namun, yang dia dengar bukanlah David yang menyetujui kesepakatannya, melainkan perasaan tercekik sekali lagi. Selain itu, David mengerahkan lebih banyak kekuatan kali ini. Karena kamu tidak ingin memberitahuku, maka jangan menjadi korban penguburan untuk pahlawan mati Summerland. Setelah David mengatakan itu, dia mengencangkan cengkeramannya. Krak, dia langsung mematahkan leher pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu juga menatap David dengan ketakutan di matanya. Dia tidak mengerti mengapa Summerland ini lebih suka membunuhnya daripada mendapatkan informasi. Ini di luar ekspektasinya. Jika tidak, dia tidak akan berbicara dengan berani kepada David. Namun, seseorang tidak dapat memutar balik waktu. Saat lehernya patah, dia bersiap untuk mengikuti dua orang laki-laki lainnya yang bertopeng dalam perjalanan untuk menjadi persembahan pemakaman bagi para pahlawan Summerland yang telah meninggal. David dengan santai membuang mayatnya, melompat dari dahan, dan mendarat di tanah dengan lembut. Kapten Tomlinson, lama tidak bertemu, sapa David. David, ini kamu. Saya sangat menyesal tentang yang terakhir kali, kata Ivan dengan hormat. Kekuatan David berada di luar imajinasinya. Yang lebih konyol lagi adalah dia mengira David adalah seorang anak dari keluarga aristokrat yang hanya ingin masuk untuk menyombongkan diri. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati, Kapten Tomlinson. Aku harus meminta maaf atas apa yang terjadi. Aku seharusnya tidak terlalu keras padamu, David berkata. Semua adalah orang-orang yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk Summerland, dan dia memang terlalu keras pada mereka terakhir kali. Sekarang sepertinya dia masih muda. David, berapa banyak orang yang kamu bawa kali ini? Ivan berkata, situasi yang dihadapi jauh lebih mendesak. Hanya aku, jawab David. Apa? Kamu satu-satunya? Apa yang harus kita lakukan? David, kali ini keadaan sudah melebihi ekspektasi. Musuh sangat kuat sehingga Anda harus pergi dan lapor ke atasan, kata Ivan cemas. Dia awalnya berpikir bahwa karena seseorang telah keluar untuk melaporkan situasinya, para petinggi dari Summerland akan mengatur pasukan untuk mendukung mereka setelahnya. Menerimanya, tanpa diduga, hanya David yang diutus. Meskipun David hebat, di usia yang begitu muda, tidak peduli seberapa kuat dia, masih ada batas kekuatannya. Musuh mereka kali ini tidak lemah, dan mereka jelas menargetkan Summerland. Mereka harus melaporkan ini kepada atasan sesegera mungkin sehingga mereka akan mengirim orang yang lebih kuat lagi. Kalau tidak, setiap orang yang memasuki hutan kali ini akan berada dalam bahaya. Kapten Tomlinson, Anda harus pergi dengan yang terluka. Aku akan pergi mencari yang lain. David, jangan impulsif, musuh telah datang dengan persiapan kali ini jadi kita harus laporkan ke atasan terlebih dahulu. Petinggi sudah menyadari situasinya, jadi mereka memintaku untuk datang di sini untuk mengetahui lebih lanjut. Jangan khawatir, saya tidak akan bertindak impulsif. Kapten Tomlinson, Anda harus pergi dengan yang terluka terlebih dahulu. Jika tidak, akan merepotkan jika Anda menunda pengobatan mereka. Ivan memikirkannya dan berkata, baiklah, hati-hati. Saya akan pergi dan melaporkan ini ke petinggi. Mereka harus segera mengirim beberapa orang ke sini. Anda harus waspada. Saya mendengarkannya. Pergilah sekarang. Langsung dari sini, dan sekitar 5-6 kilometer, Anda akan sampai titik pertemuan. Baiklah, hati-hati. Namun, saya juga ingin memeriksa apakah orang-orang itu meninggalkan identifikasinya. Setelah Ivan mengatakan itu, dia dan 3 anggota lainnya berjalan ke arah ketiganya pria bertopeng, berjongkok, dan melepas topeng mereka. Tidak ada yang unik dari penampilan mereka. Yang di tengah lebih tua dan dia seharusnya berusia sekitar 50 atau 60 tahun. Sementara itu, yang lain tampak seperti berusia 40-an. Setelah itu, Ivan menggeledah mereka dengan hati-hati. Sayangnya, mereka tidak membawa apapun atau memiliki tato khusus. Memang, mereka datang dengan persiapan. Ivan kemudian berjalan di depan David dan berbicara setelah dia tidak menemukan apapun, tidak ada yang ditemukan. Saya kira orang-orang ini takut akan balas dendam Summerland, jadi mereka tidak meninggalkan petunjuk apapun. Kamu sudah bisa tahu dari topeng mereka. Anda harus pergi sekarang, saya akan pergi mencari yang lain. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 469. Dengan itu, Ivan dan 3 orang lainnya pergi bersama 2 anggota tim yang cedera. Setelah David melihat mereka pergi, dia melompat ke udara dan terbang ke depan dengan cepat. Dia perlu menghemat waktu dan menemukan orang-orang dari Summerland secepat mungkin. Mungkin saja jika dia menunda 1 menit lagi, pahlawan Summerland akan mati. Saat David lepas landas, tim Ivan tidak jauh dari anggota yang cedera melihat ke belakang David. Dia langsung tertegun. Dia benar-benar melihat David lepas landas dan terbang ke depan. Katuan, saya baru saja melihat David, terbang. Anggota yang terluka tergagap. Apa? Ivan terkejut. Apakah kamu melihat dengan benar? Tanya Ivan.
Tentu saja, anggota yang terluka itu menjawab. Beberapa anggota tim lainnya juga menatap Ivan dengan kaget. Ivan menenangkan diri dan berkata, semuanya, lupakan ini. Dari sekarang, tidak ada yang boleh menyebutkannya. Jika tidak, mereka akan ditangani oleh hukum militer. Ya, Kapten, jelas, semua orang mengerti pentingnya hal ini. Pada saat yang sama, mereka semua menghela nafas lega. Dengan kekuatan David, peluang rekan setim mereka yang lain untuk bertahan hidup jauh lebih tinggi. Mereka berharap rekan satu tim lainnya bisa bertahan sampai David menemukan mereka. Kelompok 6 berjalan ke arah Summerland dalam diam. Sementara itu, David terus menjelajah ke dalam hutan. Kekuatan pikirannya juga menyebar secara maksimal. Setelah beberapa saat, dia masih tidak bisa merasakan orang yang hidup di sekitarnya. Lebih dari selusin mayat dibaringkan secara sporadis. Kebanyakan dari mereka adalah anggota tim serigala di bawah Falcon di Summerland. Sebaliknya, hanya ada 4 atau 5 orang bertopeng. David juga sangat cemas. Pada saat ini, sistem David memunculkan pesan secara otomatis. Pesan yang mencoba mengganggu host telah terdeteksi. Apakah Anda mau menerimanya secara paksa? David sedikit bingung, namun dia tetap memilih untuk menerimanya. Setelah itu, telepon David berdering. David mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Itu adalah pesan dari Celia. Celia, David, apa yang kamu lakukan? Di mana kita akan bermain besok? David mengirim SMS kembali saat dia sedang bepergian. David, Celia, saya tidak bebas 2 hari ini. Saya akan pergi dan menemukan Anda dalam waktu 2 hari. Ketika saya selesai dengan pekerjaan. Celia, oke, aku akan menunggumu. David lalu memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku. Dia tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Celia. Masih banyak orang yang menunggunya untuk menyelamatkan mereka. Namun, saat dia hendak pergi, David bergidik. Apakah mereka tidak mengatakan bahwa jika ada gangguan magnetik, dan semua sinyal radio akan diblokir? Bagaimana mungkin dia masih menerima informasi itu? Ketika sistem mengatakan bahwa itu dapat menerima pesan secara paksa, apakah itu artinya pesan Celia? Jika ini benar, apakah itu berarti sistem dapat menerobos secara paksa interferensi medan magnet untuk mengirimkan informasi? Ini terlalu penting. David dengan cepat mengeluarkan teleponnya dan menelepon Celia. Tak lama, panggilan tersambung. Setelah mengobrol santai dengan Celia, David menutup telepon. Berhasil. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 470. Jadi, mungkinkah membangun jaringan global dan mengendalikannya dengan sistem? Melalui ini, saya bisa mengabaikan gangguan medan magnet. Di planet dengan medan magnet yang semakin meluas, jaringan seperti itu dapat mengambil alih pasar dengan cepat. Pada saat itu, dia akan dapat mengendalikan seluruh jaringan dunia. Dia akan menjadi dewa jaringan dunia. Dia masih perlu menguji apakah sistem dapat mendukung beban sebesar itu. Namun, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan itu. Dia hanya akan memikirkannya setelah tugas ini selesai. David terus bergerak maju dengan cepat. Namun, kali ini, alih-alih langsung, dia memperluas pencariannya jangkauan dan bergerak maju dalam rute berbentuk S. Jika seseorang berkelahi, kekuatan pikiran David pasti bisa mendeteksi mereka. Segera, David memperhatikan bahwa beberapa pertempuran tampaknya datang bersamaan. Apakah mereka bertemu? David bergidik dan mengikuti salah satu rute secepat mungkin. Sementara itu, di ujung rute yang dilalui David, kedua pihak saling bertikai, satu sama lain. Satu sisi adalah orang-orang dari Summerland, yang hanya memiliki sekitar 10 orang. Pemimpin mereka adalah Dragon Seven, anggota yang paling misterius di organisasi di Summerland, Tim Naga. Pihak lain semuanya mengenakan topeng yang sama, terdiri dari sekitar 20 atau 30 orang. Pemimpin mereka adalah 3 pria bertopeng. Siapa kamu? Ini masalah besar untuk mengirim 3 Dragon Ranker puncak menyerang Summerland. Naga 7 menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya sambil bertanya. Baru saja, dia memblokir 3 Dragon Ranker puncak sendirian untuk berlindung pelarian orang lain. Sekarang, dia terluka parah. Jika bukan karena mereka bertiga takut mereka akan membuatnya marah dan dia akan melakukan serangan balik sambil mengorbankan nyawanya sendiri. Naga 7 mungkin sudah lama mati. 3 puncak Dragon Ranker semuanya takut terluka. Jadi mereka sederhana saja mengadopsi suatu kebijakan, membuang-buang waktu. Lagi pula Naga 7 terluka parah dan dia tidak bisa melarikan diri jauh. Jadi mereka hanya akan mengikuti di belakangnya. Naga 7 berlari sebentar tapi mungkin merasa dia tidak bisa melarikan diri. Jadi dia berhenti berlari dan memutuskan untuk tinggal dan bertarung. Dia bahkan mungkin membuat pihak lain membayar. Jika dia terus melarikan diri, dia mungkin tidak dapat bertahan lebih lama lagi pihak lain tidak melakukan apa-apa. Summerland sudah diambang kehancuran. Jadi saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan perjuangan yang tidak perlu. Anda mungkin masih bisa bertahan jika menyerah. Adapun siapa kita,
Kamu tidak berhak tahu, jawab pria bertopeng itu. Kalian semua mengira Tuan Tua Stefani akan mati, jadi kalian keluar mengambil bagian dari kue. Bagaimana Anda tahu bahwa ini bukan permainan yang dibuat oleh Summerland membiarkan Anda? Adapun identitas Anda, saya sudah menebak siapa kamu. Naga 7 menahan rasa sakit dan berkata dengan seringai. Itu tidak mungkin, 3 pria bertopeng yang memimpin berseru pada saat bersamaan. Menurut catatan, Mason hampir berusia 130 tahun, dan dia orang yang paling lama hidup di bumi. Semua fungsi fisiknya telah jatuh ke titik terendah, dan sulit untuk mengatakan apakah dia masih memiliki kemampuan tempur. Tidak mungkin dia masih ingin memusnahkan semua kekuatan utama, kata pria bertopeng setelah menenangkan dirinya. Begitukah? Lalu mengapa kamu tidak berani menunjukkan wajah aslimu? Anda hanya takut balas dendam Summerland. Sekarang, Summerland sangat ahli dalam menggunakan magnet. Bidang. Fungsi tubuh manusia dapat diperpanjang di bawah kekuatan gaya medan magnet. Semakin kuat medan magnetnya, semakin lama bertahan, bukan? Tahu ini, kata Naga 7. Apa? Ketiganya terkejut. Meskipun apa yang dikatakan Naga 7 sangat tidak mungkin, itu tidak sepenuhnya mustahil. Penggunaan medan magnet sedang dipelajari oleh semua ahli di seluruh dunia. Hal seperti itu sangat mungkin terjadi jika penelitian Summerland selangkah lebih maju. Mereka harus mengirim pesan ini kembali terlepas dari betapa mustahilnya kedengarannya. Kalau tidak, hanya satu kesalahan langkah yang bisa membuat mereka kehilangan seluruh permainan. Mereka telah membunuh begitu banyak orang dari Summerland hari ini dan mereka sudah menyinggung negeri seberang. Dengan karakter orang Summerland, sama sekali tidak ada kemungkinan mediasi. Saat ketiganya merasa berkonflik dan telah mengecewakan penjaga mereka, Dragon 7 mengambil tindakan. Dia mengatakan begitu banyak hal hanya untuk menunggu kesempatan ini. Pada kenyataannya, dia mengada-ada. Tujuannya adalah untuk membuat orang-orang ini lengah. Dia ingin melakukan upaya terakhir. Akan lebih baik jika dia bisa membunuh salah satu Dragon Ranker puncak. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh mereka, dia ingin setidaknya melukai salah satu dari mereka. Hanya ada begitu banyak yang bisa dia lakukan. Lagi pula, dia hanyalah seorang Ranker naga puncak dan ada 3 peringkat naga puncak di sisi yang berlawanan. Ini adalah pertempuran yang benar-benar tidak dapat dia menangkan. Sayangnya, setelah kematiannya, orang-orang di belakangnya tidak memiliki kesempatan bertahan sama sekali. Saat dia menyerang, dia bertanya-tanya apakah tim yang lolos berhasil lolos. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.